Bab 1801, Tembok Dewa Kaisar. Kota peristirahatan ada di depan, jadi ayo pergi ke sana dulu. Kata Jade River. Istana Zenith telah mengirim lebih dari 9.000 murid untuk berpartisipasi dalam Akashic Dream Battlefield dan dia bukanlah pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah beberapa raja dunia setengah langkah yang telah bergabung. Mereka adalah tetua Istana Zenith dan ini juga termasuk wakil ketua istana, lelaki tua berjubah putih yang menjadi tuan rumah konferensi pertemuan tersebut. Memasuki Akashic Dream Universe tidak memiliki batasan usia. Sebaliknya, hal ini melihat apakah seseorang merupakan individu yang luar biasa atau tidak dan seberapa besar potensi yang mereka miliki. Secara umum, jika seseorang ditakdirkan untuk tidak dapat mengambil langkah maju dalam jalur kultivasinya, maka mereka tidak perlu memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Hanya mereka yang memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh dalam seni bela diri yang akan datang ke sini untuk berjuang demi mendapatkan kesempatan keberuntungan. Kota di dalam Akashic Dream Universe sangat nyata dan tidak ada yang terasa seperti ilusi sama sekali. Menyentuh apapun memberikan perasaan yang tidak berbeda dengan berinteraksi dengan objek di dunia nyata. Kenyataannya adalah dunia spiritual dan dunia nyata tidak pernah jelas dibedakan sejak awal. Bahkan, ada beberapa ahli bela diri spiritas yang berteori bahwa 33 surga saat ini tidak lebih dari mimpi dewa pencipta yang sedang tidur. Kota ini sangat luas dan sejumlah besar elit terkemuka juga berkumpul di sini. Lebih banyak lagi seniman bela diri yang terus mempercepat perjalanan mereka ke kota. Dari budidaya orang-orang ini, yang terendah di antara mereka berada di alam laut jiwa, alam budidaya spiritas yang setara dengan alam laut ilahi manusia. Adapun yang tertinggi, mereka adalah Raja Dunia Agung, dan lebih dari satu. Lin Ming menduga bahwa kemungkinan ada juga setengah langkah Empyrean di sini, dan bahkan para tetua tertinggi Empyrean sejati, dia hanya belum melihatnya. Ketika mereka tiba tidak terlalu jauh dari kota, Lin Ming menatap gerbang kota yang tingginya 1000 kaki. Di atas gerbang ini ada dua karakter spiritas yang aneh. Lin Ming sebelumnya mempelajari bahasa spiritas. Dia dapat melihat bahwa karakter-karakter ini berkata, Kota Kaisar. Setiap karakter berukuran sebesar rumah besar dan digambar dengan cara yang termasyur. Aura yang mereka keluarkan sangat mengintimidasi. Bahkan Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa kagum dan takut saat melihat karakter ini. Kota Kaisar dikelilingi oleh tembok di 3 sisi, masing-masing sisi terbentang sepanjang hampir 1000 mil. Sedangkan untuk sisi belakang kota, didukung oleh gunung dewa raksasa. Gunung ilahi ini sehalus cermin dan ditutupi dengan kanopi rune. Saat Lin Ming dan yang lainnya mendekat dalam jarak 100 mil dari gunung ilahi ini, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Murid Istana Zenith biasa tidak bisa mendekat. Ketika mereka mencoba, mereka merasakan seluruh vitalitas darah, esensi roh, dan kekuatan jiwa mereka ditarik oleh tekanan ini, membuat energi di dalam diri mereka hampir meledak keluar dari tubuh mereka. Jade River berkata, ini adalah tembok Kaisar Dewa. Itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan objek ilahi kota Kaisar. Dikatakan bahwa tempat itu ternoda oleh darah para raja dewa yang tiada taranya dan aura mereka masih belum hilang bahkan setelah miliaran tahun telah berlalu. Dan, apa yang kita lihat sekarang hanyalah proyeksi dari tembok Dewa Kaisar. Tembok Kaisar Dewa yang sebenarnya tidak ada di sini, tetapi setiap kota memiliki proyeksi tembok Kaisar Dewa. Saat Jade River berbicara, para murid Istana Zenith terkejut. Bahkan Lin Ming terperangah. Itu hanya proyeksi namun memancarkan tekanan yang mengerikan. Lalu, seperti apa tembok Kaisar Dewa yang sebenarnya? Beberapa murid Istana Zenith yang luar biasa berjalan dalam jarak beberapa mil dari tembok dewa. Pada jarak ini, mereka dapat melihat banyak seniman bela diri tanpa lelah bergerak maju serta beberapa seniman bela diri lainnya bermeditasi di bawahnya. Mereka sedang berkultivasi, mencoba menggunakan tekanan tembok Dewa Kaisar untuk membantu terobosan mereka. Seorang tetua Istana Zenith menjelaskan, dengan berada di bawah tembok Kaisar Dewa, seseorang harus menahan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini dapat membebani jiwa dan esensi roh seseorang, dan bahkan secara langsung bekerja pada tubuh seniman bela diri yang disegel di ruang terpisah untuk semakin melemahkan vitalitas darah mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat terobosan. Itu adalah fenomena yang sangat misterius. Kultivasi ini tidak terlalu buruk. Ada juga beberapa karakter di tembok dewa. Seru seorang murid Istana Zenith. Lin Ming mendongak, bisa dengan jelas membaca rune yang tertulis di atas tembok Kaisar Dewa. Rune ini kuno dan misterius, terdiri dari bahasa spiritas dari miliaran tahun yang lalu. Bahkan Lin Ming tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Ukiran ini adalah, seorang murid Istana Zenith bertanya. Itu adalah aturannya, serta objek suci di dalam Akashic Dream Battlefield. Lihatlah baris ketiga, itulah pengakuan iman dewa liar. Dalam legenda dikatakan sebagai teks suci yang ditinggalkan oleh nenek moyang pertama para spirita. Baris keempat mencantumkan mata air menangis dewa. Dikatakan bahwa itu adalah mata air dalam yang bahkan dapat membantu membersihkan sumsum seorang tetua tertinggi ketuhanan sejati. Jika seseorang dapat memperoleh air mata air dewa untuk digunakan dalam alkimia, mereka dapat membuat obat tingkat keilahian sejati. Sedangkan untuk baris kelima, yang berbicara adalah wakil ketua istana berjubah putih. Pemahamannya tentang Akashic Dream Battlefield lebih dalam daripada Jade River, dan saat dia perlahan memperkenalkan berbagai objek, semua orang yang mendengarkannya akan tercengang.
Meskipun mereka jelas tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan hal-hal ini, hanya mendengarnya saja sudah lebih dari cukup untuk membuat darah mereka mendidih karena kegembiraan. Bagaimana kita mendapatkan hal-hal ini? Lin Ming bertanya. Adapun murid-murid Istana Zenith lainnya, meskipun mereka tidak berpikir mereka bisa mendapatkan harta karun ini, mereka masih penasaran bagaimana seseorang bisa mendapatkannya. Wakil Ketua Istana berkata, beberapa dari benda suci ini dapat ditukar dengan menggunakan poin prestasi yang sangat banyak. Adapun beberapa hal lainnya, mereka membutuhkan pencapaian, peluang keberuntungan, atau berbagai item lain untuk ditukarkan. Saat dia berbicara, murid Istana Zenith lainnya berkata, lihat, ada juga nama yang terukir di tembok dewa. Mendengar teriakan murid ini, banyak orang menunduk. Seperti yang dia katakan, memang ada nama-nama pembangkit tenaga listrik yang tertinggal di tembok Dewa Kaisar. Semua nama ini ditulis dengan gaya tulisan tangan yang berbeda dan memancarkan aura yang mengerikan. Orang bisa langsung melihat bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh manusia biasa. Mereka yang dapat meninggalkan nama mereka sebagian besar adalah orang empir dan juga sejumlah kecil raja besar dunia. Mereka semua adalah anak-anak surga yang bangga yang telah ada sepanjang sejarah spiritas. Ada beberapa orang yang bukan orang Empyrean ketika mereka meninggalkan nama mereka, tetapi mereka pada akhirnya akan menjadi orang Empyrean di masa depan. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka menjadi orang Empyrean yang ekstrim, dan beberapa dari mereka bahkan berhasil masuk ke ranah ketuhanan sejati. Penjelasan tetua Istana Zenith membuat semua orang kebingungan. Bahkan di antara para spirita, dewa sejati adalah eksistensi mistis. Sulit bagi seniman bela diri biasa untuk membayangkan seperti apa mereka. Seng Mei. Murid Lin Ming menyusut. Di antara banyak nama, dia bisa mengenali nama Seng Mei. Seng Mei juga mengukir namanya di atas tembok dewa. Permaisuri jiwa Seng Mei, bakatnya tidak dapat dibayangkan. Melalui 33 surga yang luas, tidak ada yang bisa melampauinya. Jade River mengira Lin Ming datang dari pegunungan liar dan tidak tahu banyak hal, jadi dia memperkenalkan Seng Mei secara singkat. Seng Mei benar-benar pahlawan para spiritas, dan saat Jade River menyebut namanya, dia merasa kagum dan bangga. Tidak semua orang bisa meninggalkan namanya di tembok Kaisar Dewa. Orang-orang ini telah mencapai prestasi yang tiada taranya atau telah mengumpulkan poin prestasi hingga tingkat yang mengerikan. Hanya dengan begitu mereka dapat meninggalkan nama mereka di tembok Kaisar Dewa. Tetua Istana Zenith lainnya menjelaskan. Saat ini, semua orang terkejut. Mereka menyaksikan seorang lelaki tua berkaki satu yang jompo dengan rambut berserakan berjalan menuju tembok Dewa Kaisar. Karena orang ini hanya mempunyai satu kaki, dia seperti melompat-lompat saat berjalan. Selain itu, seluruh wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan, membuatnya tampak seperti hantu yang berjalan-jalan di siang hari. Siapa itu? Pria tua yang tampak menakutkan. Berdiri di samping Jade River, Xiao Qi mau tidak mau menutup mulutnya karena terkejut. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal, kata tetua Istana Zenith dengan tergesa-gesa. Namun, perkataan Xiao Qi sudah didengar oleh lelaki tua berkaki satu itu. Pendengaran orang tua itu sangat tajam. Dia tiba-tiba menoleh, memperlihatkan senyuman yang mengerikan dan tanpa humor. Dengan ini, semua orang dapat melihat bahwa dia memiliki budidaya raja dunia yang hebat. Semua murid dari Istana Zenith memucat. Hehe, lelaki tua berkaki satu itu menyeringai kejam. Saat dia menatap Xiao Qi menggigil dan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh ular beludak. Junior kami bersikap bodoh. Senior, mohon maafkan dia. Apapun, saya adalah seseorang yang menyimpan dendam mendalam. Orang tua berkaki satu itu tidak memandang wakil kepala Istana Zenith di matanya. Saat dia berbalik dan berjalan ke depan, dia meninggalkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Untuk sesaat, wajah Xiao Qi menjadi seputih kertas pemakaman. Tetua, saya. Tidak ada yang mengira bahwa di kota Kaisar, hanya beberapa kata saja dapat menimbulkan bencana bagi diri sendiri. Beberapa tetua Istana Zenith semuanya memiliki kulit yang jelek. Orang aneh berkaki satu itu memiliki kepribadian yang aneh. Jika ada yang membuatnya kesal, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Dan pada saat ini, tawa yang menyombongkan diri terdengar. Haha, selamat semuanya dari Istana Zenith. Anda baru saja tiba namun Anda sudah mendapatkan tiket kemenangan. Melihat ekspresimu, sepertinya cepat atau lambat kalian semua akan musnah. Kata-kata ini menyebabkan para murid dari Istana Zenith mengerutkan kening. Mereka menoleh dan melihat seorang pria parubaya gemuk dengan riang berjalan ke arah mereka sambil tertawa-tawa. Di belakangnya ada sekelompok besar orang yang mengenakan seragam yang sama, jelas bahwa mereka berasal dari pengaruh yang sama. Bahkan ada manusia. Apakah Istana Zenith telah merosot sedemikian rupa sehingga mereka bahkan harus mengirim manusia untuk berpartisipasi dalam Akashic Dream Battlefield? Pria gemuk itu secara terbuka mengejek Istana Zenith saat dia melihat Lin Ming. Lupakan dia, ayo pergi. Wakil ketua istana jelas mengenal pria gendut itu, tetapi hubungan mereka tampak sangat buruk. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Di dalam wilayah kota Kaisar, pertempuran tidak diperbolehkan. Saat wakil ketua istana memimpin para murid untuk pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap. Seekor binatang buas kuno yang sangat besar mengeluarkan energi pembantaian yang mengerikan saat ia terbang melewati gerbang kota dan jatuh di atas pagoda tinggi di dalam kota.
Binatang buas purba ini sangat besar dan saat ia melebarkan sayapnya, lebar sayapnya hampir 100 mil, hampir menutupi langit. Pagoda menjulang tinggi yang ditimpanya tampak sekecil mainan. Raungan mengerikan menembus langit, membuat telinga terasa kesemutan. Aura yang luar biasa mengerikan. Binatang purba macam apa itu? Banyak murid istana Zenith bertanya dengan ngeri. Itu adalah raksasa-raksasa. Meskipun ia memiliki garis keturunan yang tidak murni, ia hampir bisa dibandingkan dengan dewa binatang. Ia bahkan lebih kuat dari kebanyakan Empyrean setengah langkah. Seorang tetua istana Zenith berbisik, napasnya tercekat di tenggorokan. Aku tahu raksasa-raksasa ini adalah tunggangan pribadi Empyrean Heavencore. Ini bahkan bukan bentuk lengkapnya. Saat ia memanifestasikan tubuhnya sepenuhnya, lebar sayapnya bisa mencapai ribuan mil. Saat semua orang berbicara, raksasa-raksasa itu tiba-tiba membuka rahangnya yang menganga. Pasukan seniman bela diri keluar dari dalam perut raksasa-raksasa itu. Dalam legenda, raksasa Leviathan memiliki dunia terpisah yang terkandung di dalam tubuhnya. Ia bisa dengan mudah menelan gunung dan sungai, apalagi yang sekecil ratusan ribu murid. Murid-murid yang keluar dari perut raksasa-raksasa ini semuanya berasal dari istana surgawi Heavencore. Selain para elit muda terkemuka dari Heavencore Heavenly Palace, ada juga murid inti dan seniman bela diri yang menjadi tulang punggung Heavencore Heavenly Palace. Lin Ming waspada saat melihat ini. Di antara orang-orang ini, ada banyak raja dunia hebat, dan bahkan Empyrean setengah langkah. Mereka semua adalah murid istana surgawi Heavencore. Namun, beberapa dari orang-orang ini telah mengikuti Empyrean Heavencore selama 100.000 tahun dan tidak lagi dianggap junior. Orang-orang ini memiliki kultivasi yang mendalam. Alasan mereka datang ke Akashic Dream Battlefield adalah dengan harapan untuk melangkah lebih jauh dalam budidaya mereka. Misalnya, raja dunia hebat yang menjadi Empyrean setengah langkah, atau Empyrean setengah langkah menjadi Empyrean sejati. Ini adalah pengaruh tingkat Empyrean. Beberapa orang menghela nafas kagum. Salah satu dari murid istana surgawi Heavencore tingkat tinggi ini dapat dengan mudah menyapu istana Zenith. Terlalu banyak master yang berkumpul di Akashic Dream Battlefield. Ini ditakdirkan untuk menjadi perang yang tak tertandingi. Bab 1802, orang Empire terlibat. Semakin banyak seniman bela diri mulai berkumpul di kota Kaisar. Banyak sekte besar yang memiliki puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu murid datang. Di antara orang-orang ini, Lin Ming melihat banyak orang Empyrean setengah langkah. Namun, dia tidak melihat satu pun orang Empyrean sejati. Ada begitu banyak raja dunia hebat, dan bahkan Empyrean setengah langkah. Ini adalah pertama kalinya saya memasuki Akashic Dream Battlefield dan kultivasi saya baru berada di ranah dewa jiwa awal. Jika aku menghadapi lawan seperti ini, bukankah aku akan langsung menguap? Seorang murid muda istana Zenith bertanya dengan takut-takut. Wakil kepala istana menggelengkan kepalanya, berkata, perang kita akan terjadi di dalam medan pertempuran Akashic Dream. Hukum di sana bersifat khusus dan akan menekan kultivasi setiap orang hingga ke alam penguasa jiwa. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai alam dewa jiwa, budidaya mereka akan ditingkatkan secara paksa ke batas itu, membuat budidaya semua orang sama. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik setengah langkah Empyrean bukanlah seseorang yang bisa Anda hadapi, karena pemahaman mereka tentang hukum dan keterampilan mereka dalam metode budidaya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Biarpun kalian berdua berada di alam penguasa jiwa, hanya butuh sekejap untuk membunuhmu. Tapi bukan berarti kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika lusinan dari Anda melihat Empyrean setengah langkah, Anda semua dapat berpencar ke berbagai arah. Ini akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Wakil kepala istana menjelaskan. Pikiran Lin Ming bergerak, jadi ada aturan seperti itu. Ini juga masuk akal. Lin Ming telah melihat banyak tanah warisan di masa lalu yang memiliki aturan serupa. Untuk mengurangi kesenjangan yang disebabkan oleh usia, budidaya setiap orang akan disamakan. Agar individu yang paling menonjol dapat memperoleh warisan, yang diuji hanyalah bakat dan potensi seseorang. Saat semua orang berbicara, angin menderu tiba-tiba bertiup. Awan hitam yang bergejolak muncul dari cakrawala, menghalangi sinar matahari. Di lingkungan yang sangat suram ini, lolongan hantu memenuhi udara. Setiap orang merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka semua memandang ke langit, mereka tampak melihat hantu tak berujung menari-nari di antara awan gelap. Untuk sementara waktu, semua murid istana Zenith ketakutan. Bahkan wakil ketua istana memiliki kulit yang sangat jelek. Itu adalah hantu segudang Empyrean. Kakek tua itu, dia di sini untuk membuat kekacauan. Langit, bahkan seorang Empyrean datang ke Akashic Dream Battlefield. Para murid istana Zenith saling memandang, kepanikan terlihat di mata mereka. Bahkan seorang Empyrean telah tiba. Bahkan jika budidaya mereka ditekan ke alam jiwa dewa, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean adalah eksistensi yang terlalu kuat dan bisa langsung melenyapkan kelompok mereka. Medan pertempuran Akashic Dream ini benar-benar merupakan pertemuan para master. Biasanya tidak ada keinginan bagi orang Empire untuk datang ke sini. Setelah seorang Empyrean adalah keilahian sejati, dan hanya minoritas terkecil dari Empyrean yang mampu mengambil langkah terakhir ini. Datang ke sini untuk mereka hanya membuang-buang waktu, dan tidak ada yang bisa mereka pelajari dengan bermain-main dengan kalian, junior. Tapi Empyrean Myriad Ghost ini memiliki kepribadian yang sangat eksentrik dan aneh,
aku ingin tahu untuk apa dia datang ke Akashic Dream Battlefield. Kalian semua pastikan untuk bersembunyi darinya dan tidak melakukan kontak dengannya sama sekali. Kata wakil kepala istana dengan mendesak. Sia-sia jika seorang Empyrean datang. Karena mereka kuat, bukankah lebih mudah bagi mereka untuk mengumpulkan poin prestasi dan pencapaian untuk ditukar dengan hadiah? Lin Ming bertanya. Beberapa murid istana Zenith yang datang ke Akashic Dream Universe untuk pertama kalinya juga mengangkat telinga mereka. Informasi ini sangat penting bagi mereka. Wakil kepala istana hanya menggelengkan kepalanya, poin prestasi adalah untuk kaum muda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh kita, orang-orang tua. Sebab, setelah 3 tahun berlalu, jumlah poin prestasi akhir setelah diselesaikan didasarkan pada usia. Misalnya, jika seorang Empyrean yang telah hidup selama puluhan juta tahun memasuki Akashic Dream Battlefield dan membantai hingga mencapai 1 miliar poin prestasi mereka dibagi berdasarkan usia mereka, sehingga mereka mungkin hanya memiliki beberapa ratus poin yang tersisa. Tidak ada apapun yang bisa mereka tukarkan dengan jumlah ini. Saat wakil ketua istana berbicara, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan tentang situasinya. Jika mempertimbangkan semuanya, Akashic Dream Battlefield adalah panggung yang ditetapkan untuk generasi muda, dan ini juga merupakan premis yang masuk akal. Jika Akashic Dream Battlefield adalah tanah warisan, maka warisan secara alami harus diwariskan kepada kaum muda. Jika orang tua seperti wakil kepala istana datang, mereka datang bukan untuk mendapatkan poin prestasi tetapi untuk pengalaman bertarung dengan seniman bela diri dengan level yang sama. Lagi pula, di dunia nyata para seniman bela diri yang lebih tua ini jarang memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seniman bela diri lain yang seusia dan sebatas itu. Dan tanpa perlawanan, akan sulit mengasah budidaya mereka. Dia tidak dapat memperoleh poin prestasi apapun dan dia juga tidak dapat menemukan siapapun yang setingkat dengannya untuk bertarung. Apakah Empyrean Myriad Ghost benar-benar ada di sini untuk menimbulkan keributan? Wakil ketua istana bergumam. Beberapa orang Empyrean memiliki kepribadian yang sangat aneh. Misalnya, mungkin ada beberapa orang Empyrean yang tidak memperoleh keuntungan apapun dari Akashic Dream Battlefield selama masa mudanya, sehingga mereka juga tidak ingin orang lain memperoleh manfaat. Memang benar bahwa seorang Empyrean tidak dapat memperoleh poin prestasi, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat memperolehnya. Misalnya, mereka dapat melakukan ini dengan terus-menerus membantai orang lain. Jika ini benar, maka selama perjalanan ke Akashic Dream Battlefield, para murid level rendah akan benar-benar mengalami saat-saat yang menyedihkan. Saat wakil kepala istana sedang melamun, saat ini energi pembantaian besar-besaran sedalam lautan menutupi keseluruhan kota Kaisar, menyelimuti semua orang. Untuk sesaat, tekanan mengerikan menyebar keluar dan semua cahaya di dalam kota menghilang. Para seniman bela diri terdampar dalam kekacauan hitam pekat ini, membuat mereka tercekik. Ini adalah medan kekuatan kekacauan, domain khas dari Dewa Iblis Kekacauan, seorang Empyrean lainnya. Saya mengerti sekarang. Alasan Empyrean Myriad Ghost datang memasuki Akashic Dream Battlefield kali ini adalah agar dia bisa bertarung dengan Chaos Demon God. Keduanya awalnya tidak menyukai satu sama lain, tetapi jika mereka bertarung di dunia nyata maka itu akan menjadi pertarungan besar antara dua orang Empyrean. Terlebih lagi, jika ada luka, itu adalah kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi, keduanya pasti sudah sepakat untuk bertemu di Akashic Dream Battlefield. Seperti ini, tidak akan ada masalah jika mereka berdua bertarung. Para tetua istana Zenith tersenyum masam satu sama lain ketika mereka menyadari hal ini. Pertarungan antara dua orang Empyre pasti akan mempengaruhi ikan kecil itu. Para murid tingkat rendah istana Zenith berada dalam masa yang tragis. Jika mereka tersedot ke dalam pertempuran, mereka bahkan tidak akan memiliki abu yang tersisa. Kalian semua harus berhati-hati setelah memasuki Akashic Dream Battlefield. Pastikan Anda menghindari kedua monster tua itu dengan cara apapun. Iya, betapa sialnya ini. Wakil ketua istana menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, Lin Ming telah kembali tenang. Dia bertanya, wakil senior kepala istana, junior memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Apa itu? Melihat orang yang mengajukan pertanyaan lain adalah Lin Ming, wakil kepala istana sedikit mengerutkan kening. Tampaknya yang dilakukan murid ini hanyalah mengajukan pertanyaan berulang kali. Junior ingin tahu berapa banyak poin prestasi yang diperlukan untuk ditukar dengan halaman emas. Di tembok Dewa Kaisar, aturan untuk mendapatkan hadiah dari Akashic Dream Battlefield terdaftar. Namun, karena semua peraturan ini ditulis dalam bahasa kuno spiritas, Lin Ming merasa sulit untuk membacanya. Wakil ketua istana terdiam. Murid ini terlalu penasaran. Kenapa dia ingin mengetahui semua ini? Kamu pasti punya banyak kekhawatiran. Yang harus Anda perhatikan adalah memikirkan cara bertahan hidup. Metode jujur dari perang sekte ini adalah membunuh musuh sebanyak mungkin. Adapun halaman emas itu adalah sesuatu yang belum pernah ditukarkan dalam beberapa ratus juta tahun terakhir. Itu membutuhkan 1 miliar poin prestasi, jadi jangan terlalu berharap untuk mendapatkannya. Wakil ketua istana merespons dengan tidak sabar. Lin Ming tersenyum, terima kasih senior atas bimbingannya. Kalian semua istirahatlah lebih awal dan jangan repot-repot memikirkan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Saat fajar besok kita akan memasuki Akashic Dream Battlefield. Pada saat itu, saya juga berharap kalian semua dapat berjuang demi sedikit kejayaan untuk istana Zenith kami.
Beberapa kali terakhir Istana Zenith berpartisipasi dalam Akashic Dream Battlefield, hasilnya sangat biasa-biasa saja. Hal ini membuat para petinggi Istana Zenith merasa cemas. Seperti ini, semua murid Istana Zenith mencari tempat untuk beristirahat. Meskipun kota Kaisar besar, terdapat lebih banyak seniman bela diri. Sebagian besar ruangan sudah terisi. Kapal roh, tempat tinggal gua, dan alat sihir sejenis lainnya tidak dapat dibawa masuk, sehingga banyak seniman bela diri menghabiskan malam dengan duduk bermeditasi di udara. Saat fajar keesokan harinya, pagi hari berkabut dan cerah. Sinar cahaya pagi menyinari, memantul dari tembok Dewa Kaisar dan menyinari semua seniman bela diri yang hadir. Semua orang tertutup sinar matahari ini. Akhirnya, sinar matahari ini berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi tanda semua orang. Apa ini? Seorang murid muda bertanya dengan heran. Ini adalah sumber roh dasar. Sebenarnya, inilah yang disebut dengan poin prestasi. Dengan membunuh lawan, Anda dapat menjarah sumber roh dasar token mereka dan mengambilnya menjadi milik Anda. Inilah yang dimaksud dengan poin prestasi. Saat orang-orang berbicara, saat ini seluruh kota Kaisar mulai bergetar. Bumi yang besar sepertinya terbelah oleh pedang dewa raksasa. Dari area di mana tanahnya terbelah, api ilahi berwarna ungu menyembur keluar, membakar langit. Sebuah gerbang luar angkasa raksasa perlahan muncul di atas bumi yang terbelah. Rasanya seperti matahari ungu muncul di dunia. Medan pertempuran Akashic Dream telah dibuka. Ayo masuk. Di seluruh kota Kaisar, banyak murid yang meluncurkan teknik gerakan mereka dan terbang menuju gerbang luar angkasa. Gerbang luar angkasa ini lebarnya beberapa ratus mil. Para seniman bela diri yang hadir semuanya tampak seperti titik kecil di depan gerbang luar angkasa yang besar ini. Dari jauh, itu seperti belalang tak terbatas yang bermigrasi menuju gerbang luar angkasa. Lin Ming juga bergabung. Dan pada saat ini, wakil ketua istana menyalakan sebuah rune. Dengan itu, semua murid istana Zenith diselimuti oleh lingkaran cahaya. Tercakup dalam lingkaran cahaya ini, Lin Ming melewati gerbang luar angkasa ungu. Bab 1803 by sinar cahaya tak berujung melewati pandangan Lin Ming. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lingkungannya menjadi cerah, dia telah tiba di suatu dunia yang tidak dikenal. Kota Kaisar telah lenyap. Di sekeliling mereka ada bumi yang suram dan sunyi. Tanah itu dirusak oleh bekas luka yang mengangas seolah-olah telah terjadi perang yang mengerikan di sini. Gunung-gunung dan sungai-sungai telah terbelah menjadi dua atau rata, dan kawah-kawah besar menandai daratan tersebut. Bahkan ada jurang yang sangat dalam, seolah-olah ada makhluk gaib yang perkasa yang membelah bumi dengan senjata mereka. Dan di langit, ada banyak planet yang lesu. Planet-planet ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kehidupan dan menyerupai batu tandus. Ini adalah medan pertempuran Akashic Dream. Medan pertempuran Akashic Dream hanyalah bagian kecil dari Akashic Dream Universe. Setelah memasuki negeri ini, seseorang harus tinggal selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun ini, tidak ada yang bisa menyelidiki apa yang terjadi di Akashic Dream Battlefield. Hanya ketika semua seniman bela diri menyelesaikan perjalanan mereka ke Akashic Dream Battlefield 3 tahun dari sekarang barulah hasilnya dapat diketahui. Para murid Istana Zenith semuanya berkumpul di sini. Adapun murid-murid dari pengaruh lain, mereka telah menghilang, mereka telah dikirim ke lokasi lain. Situasi seperti ini jelas terjadi karena wakil ketua istana telah menghancurkan sebuah jimat sebelum dia memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Lin Ming telah melirik jimat ini. Itu adalah simbol prasasti dan penggunaannya kemungkinan besar akan membuat murid-murid Istana Zenith dipindahkan ke lokasi yang jauh dari yang lain. Spirita adalah ras yang ahli dalam simbol prasasti. Banyak seniman bela diri Spirita bahkan membawa simbol prasasti pada mereka dalam pertempuran. Semuanya, dengarkan perintahku. Kita adalah satu kesatuan, jangan berpisah dari kelompok. Jika tidak, Anda akan dimakan habis tanpa ada tulang yang tersisa. Ini adalah perang sekte melawan sekte, kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh seseorang terbatas. Patuhi semua perintah. Bagi mereka yang dapat memperoleh poin prestasi, Istana Zenith saya tidak akan pernah pelit dengan hadiah. Saat wakil ketua istana berbicara, semua orang mulai berbondong-bondong berangkat. Medan pertempuran Akashic Dream memiliki aturan khusus. Di sini, Lin Ming sudah bisa merasakan budidayanya ditekan oleh hukum. Dunia batinnya dipenjara dan esensi sejati yang bisa dia keluarkan sangat terbatas. Bahkan 9 bintang istana Dao telah dibatasi. Meskipun dia masih bisa membuka 3 istana Dao, dia hanya bisa mengumpulkan 20 dari kekuatan bintang sebelumnya yang dia mampu. Kultivasi saya telah ditekan hingga ke alam dewa ilahi awal. Lin Ming berpikir sendiri. Melihat sekeliling, dia dapat melihat bahwa semua orang berada dalam situasi yang sama. Hanya beberapa murid tingkat rendah yang merupakan pengecualian. Bagi mereka, bukan saja mereka tidak melemah tetapi mereka merasakan kekuatan aneh yang bukan milik mereka mengalir ke dalam tubuh mereka, menyebabkan kekuatan mereka meningkat. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kondisi ini bahkan lebih menguntungkan saya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia perlahan menjauh dari kerumunan. Perlahan, dia tenggelam dalam kegelapan, sosoknya menghilang dari kerumunan tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan ini. Hanya ketika para murid Istana Zenith mencapai tujuan mereka, seseorang bertanya. Lin Muk. Jade River terkejut. Lin Ming telah menghilang. Lin Ming adalah anggota pasukannya.
Ketika mereka pertama kali memasuki Akashic Dream Battlefield tadi dia juga melihat Lin Ming, tapi dia menghilang dari pandangan tidak lama kemudian. Kata-kata Jade River menyebabkan para tetua Istana Zenith segera melepaskan indera suci mereka untuk mencarinya. Setelah mereka menyapu kerumunan, kulit mereka berubah menjadi jelek. Istana Zenith memiliki pasukan lebih dari 9.000 orang. Jika mereka semua bergerak bersama-sama, akan sangat sulit untuk mendeteksi jika ada satu orang yang menghilang. Manusia asing memang tidak bisa diandalkan, kata tetua Istana Zenith dengan marah. Dia mengambil salah satu tempat kita hanya untuk melarikan diri begitu dia tiba di Akashic Dream Battlefield. Mungkinkah dia mengkhianati kita? Beberapa sesepuh saling melirik, kulit mereka jelek. Meskipun Lin Ming adalah manusia, mereka semua harus mengakui bahwa kekuatannya sangat bagus. Dia akan menjadi keuntungan besar bagi Istana Zenith di Akashic Dream Battlefield dan akan membantu mereka mendapatkan banyak poin prestasi, tapi sebelum pertempuran dimulai dia sudah menghilang. Saya minta maaf, saya. Jade River kehilangan kata-kata. Dialah yang memperkenalkan Lin Ming ke Istana Zenith, dan ketika dia meminta untuk memasuki Akashic Dream Battlefield nanti, dia juga mendukungnya dengan sikapnya. Tapi sekarang situasi seperti itu telah terjadi, dia jelas tidak mampu mengangkat kepalanya. Yah, aku tidak akan mengatakan lebih jauh bahwa dia mengkhianati kita. Token yang dia gunakan untuk memasuki Akashic Dream Battlefield disediakan oleh Istana Zenith kami, jadi poin prestasinya juga akan berkontribusi pada total skor poin prestasi. Meski begitu, kita harus lebih berhati-hati. Dia mungkin telah disuap oleh pengaruh lain untuk mengungkapkan informasi tentang kita. Saat wakil ketua istana mengatakan ini, para tetua lainnya yang hadir tampak tertekan. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat lain. Jika manusia itu mengungkapkan posisi kita dan kita disergap di sini maka situasinya akan buruk bagi kita. Seseorang melamar. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Pada saat ini, 1000 mil jauhnya dari tempat kelompok Istana Zenith berada, Lin Ming sedang terbang di atas hutan belantara yang luas. Dia melepaskan akal sehatnya, menyelidiki area sekitarnya. Menurut penjelasan wakil ketua istana, Lin Ming sedang mempertimbangkan berapa banyak poin prestasi yang perlu dia peroleh. Usia kerangkanya belum mencapai 130 tahun. Untuk menukar halaman emas, seseorang membutuhkan 1 miliar poin prestasi. Menurut aturan Akashic Dream Battlefield, pada akhir 3 tahun ketika poin prestasi dihitung, totalnya akan dibagi dengan usia kerangka seniman bela diri. Dengan kata lain, Lin Ming perlu mendapatkan hampir 130 miliar poin prestasi untuk menukar halaman emas itu. 130 miliar. Lin Ming tidak tahu konsep seperti apa angka itu, tapi apa yang dia yakini adalah bahwa ini adalah angka yang benar-benar menakutkan. Dia harus melakukan pembantaian tanpa henti untuk mencapainya. Terlebih lagi, mendengarkan kata-kata wakil kepala istana, medan pertempuran Akashic Dream ini tidak sesederhana membunuh orang lain untuk mendapatkan poin prestasi. Ada juga peluang keberuntungan lainnya yang bisa ditemukan. Entah itu untuk halaman emas atau peluang keberuntungan lainnya, Lin Ming ditakdirkan untuk tidak bisa mengikuti pasukan massal Istana Zenith. Itu hanyalah batu yang membebaninya, membuat setiap gerakannya menjadi tidak nyaman. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia sudah terbang selama 1 jam. Medan pertempuran Akashic Dream ini terdiri dari area yang sangat luas. Meskipun dia telah terbang dalam waktu yang lama, yang bisa dia lihat hanyalah hutan belantara yang tak ada habisnya. Dan saat ini, pikiran Lin Ming bergerak dan dia melambat. Dia bisa melihat ada rawa tidak terlalu jauh, dan di rawa ini ada bunga aneh yang bermekaran. Bunga ini tidak memiliki akar, cabang, atau daun, melainkan memiliki bunga yang subur seukuran baskom, tampak sangat cerah. Lin Ming bisa merasakan fluktuasi jiwa ilahi ringan yang berasal darinya, seolah-olah bunga ini memiliki jiwa. Dan fluktuasi jiwa ilahi ini secara halus mempengaruhi lautan spiritual Lin Ming. Lin Ming tidak meragukan bahwa ini adalah ramuan obat yang akan sangat bermanfaat dalam menyehatkan jiwa dewa seseorang. Apakah ini ramuan obat yang dibiarkan di Akashic Dream Battlefield? Ramuan obat di depannya ini tidak terlalu berharga, dia yakin ini hanyalah permulaan. Dia mulai mendekat perlahan, namun saat ini dia tiba-tiba berhenti. Setelah menyapu akal sehatnya di rawa, Lin Ming mengungkapkan cibiran. Dia dengan ceroboh berjalan menuju bunga merah dan mengulurkan tangan untuk memetiknya. Tapi saat jari-jarinya hendak menyentuh bunga itu, dari 100 kaki di depan Lin Ming, tanah berlumpur tiba-tiba pecah. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, seekor kadal hitam raksasa yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba melompat keluar dari rawa. Kadal hitam ini bermata merah darah dan tubuhnya ditutupi sisik hitam berkilau. Rahangnya terbuka cukup lebar untuk menelan sebuah rumah dan kemudian lidah setebal pria dewasa melesat keluar seperti tombak, meluncur ke arah Lin Ming. Ia ingin menangkap Lin Ming dan menelannya utuh. Aku sudah menunggumu. Lin Ming sudah siap. Tanpa perubahan ekspresi, dia melambaikan tangannya dan tombak merah muncul di genggamannya. Ini adalah tombak darah Phoenix. Astaga, tombak darah Phoenix melesat menembus langit, membawa serta kekuatan guntur dan api yang melolong yang menembus mulut kadal hitam dengan momentum yang tak terhentikan. Engah. Darah keluar. Kadal hitam itu tertusuk oleh tombak darah Phoenix, diikuti dengan hujan darah. Rah! Kadal hitam itu meraung kesakitan dan marah. Setelah tertusuk tombak Lin Ming, ia melesat ke arahnya, ingin menggunakan tubuh besarnya untuk menggulingkannya.
Lin Ming hanya menjentikkan jarinya dan tombak darah Phoenix berbalik saat itu melukai punggung dan menembus punggung kadal hitam itu semudah tahu. Pada saat ini, kekuatan guntur dan api yang terkandung dalam tombak darah Phoenix juga meledak, dan dengan ledakan keras, punggung kadal hitam itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang meledak disertai dengan pecahan daging dan darah yang tak ada habisnya. Tulang belakang dan tulang rusuk kadal hitam itu hancur total dan tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua. Menghadapi hujan darah dan daging yang tak ada habisnya, penghalang tak terlihat berkilauan di sekitar Lin Ming, melindunginya dari kontaminasi apapun. Setelah dengan mudah membunuh kadal hitam, Lin Ming bahkan tidak berhenti. Dia membungkuk dan mengambil bunga berwarna merah darah tua itu. Setelah menghirup aroma bunga yang kaya jiwa, dia dengan tenang berkata, "Keluar. Aku tahu kadal itu bukanlah makhluk liar, tapi binatang kontrakmu." Lin Ming acuh tak acuh berkata, niat membunuh ringan dalam kata-katanya. Ada monster mimpi buruk yang kuat yang menghuni Akashic Dream Battlefield, tapi kadal hitam ini bukan salah satu dari mereka. Sebelum mendarat di sini, Lin Ming sudah merasakan sekelompok menunggu di sela-sela penyergapan. Beberapa orang telah memutuskan untuk menggunakan bunga roh ini sebagai umpan untuk memasang jebakan guna membunuh siapapun yang berani mendekatinya. Jika seseorang terlalu tidak sabar untuk mengambil harta karun itu, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Pada saat itu, ketika Black Lizard menyerang dari depan, maka akan ada seniman bela diri lain yang menyerang secara diam-diam dari belakang. Kecuali jika seseorang jauh lebih kuat dari para penyergap itu, mereka pasti akan menderita kerugian di sini. Sayangnya, Lin Ming langsung membunuh kadal hitam itu. Hal ini menyebabkan seniman bela diri lain yang sedang menyergap tidak berani menyerang. Lin Ming perlahan berbalik, melihat area berumput di rawa. Dia dengan dingin berkata, "Sepertinya kamu ingin aku mengundangmu keluar." Ketika dia berbicara dia segera menyerang. Dia menjentikkan jarinya dan lampu tombak keluar. Tidak, tangisan sengsara abis. 8 seniman bela diri berguling-guling di tanah. Tubuh mereka memiliki lubang berdarah yang menembusnya oleh lampu tombak. Mereka semua memandang Lin Ming, panik di mata mereka. Segera setelah mereka memasuki Akashic Dream Battlefield, mereka telah memasang jebakan di sini dan menunggu. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan mangsa pertama mereka akan sangat kuat hingga bisa langsung membunuh monster kontrak mereka. Bab 1804, Bala Bantuan. Para seniman bela diri yang meluncur dari rerumputan tinggi semuanya berlumuran darah. Mereka mengenakan pakaian sekte serupa, jelas sekali mereka berasal dari pengaruh yang sama. Taktik mereka adalah mengambil keuntungan dari mereka yang tidak siap dan bertarung dengan sejumlah keunggulan untuk mengumpulkan poin prestasi secara perlahan. Meskipun metode ini bukan yang paling efisien, namun jauh lebih aman. Namun, dalam upaya pertama mereka benar-benar berhasil menembus tembok besi, ini hanya kesialan mereka sendiri. Pahlawan muda, tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan bunuh kami. Melihat Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh, para seniman bela diri ketakutan. Meskipun nyawa mereka tidak akan dalam bahaya jika mereka terbunuh di Akashic Dream Battlefield, kesempatan untuk memasuki negeri ini tidak mudah didapat. Mereka tidak ingin mati saat perang sekte dimulai. Setelah terbunuh di Akashic Dream Battlefield, tubuh seseorang akan terdampar di ruang terpisah dan dipaksa menjalani sisa periode 3 tahun di sana. Rasa hukuman ini sama sekali tidak enak. Lin Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Tombak darah Phoenix melolong dan terbang kembali ke tangannya. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh memandang para seniman bela diri ini dan mengarahkan tombaknya tepat ke dahi seorang pria berpakaian kuning. Lin Ming bisa merasakan bahwa pria berpakaian kuning ini adalah yang terkuat di kelompoknya, dia harus menjadi pemimpin. Pahlawan muda, sekte binatang kekaisaran kita adalah pengaruh raja dunia besar yang memiliki sejarah selama ratusan juta tahun. Dalam sejarah sekte kami, bahkan ada 2 orang Empyrean yang muncul. Hanya saja selama beberapa puluh juta tahun terakhir kita belum mampu menghasilkan seorang Empyrean, dan dengan demikian pengaruh kita telah diturunkan peringkatnya. Meski begitu, kami masih memiliki latar belakang yang dalam. Pahlawan muda tidak perlu membunuh kita. Kami memiliki beberapa informasi warisan berharga dari sekte kami jika pahlawan muda ingin melihatnya. Saat pria berpakaian kuning itu berbicara, lengannya gemetar saat dia mengangkat batu giok dan menyerahkannya ke Lin Ming. Lin Ming menyapu pikirannya tentang hal itu. Tidak ada masalah dengan slip giok ini. Lalu, dia menyelidikinya. Setelah memilah-milah slip batu giok, minat Lin Ming terguncang. Slip giok ini mencatat banyak materi regional dalam Akashic Dream Battlefield. Bahkan ada tempat-tempat yang terdaftar di mana material surgawi mungkin muncul serta zona bahaya di mana binatang buas mimpi buruk lebih sering muncul. Meskipun catatan di dalam slip giok itu kasar, itu bagus untuk referensi. Saat Lin Ming sedang melihat melalui slip giok, pikirannya bergerak. Dia menyadari bahwa ketika dia sedang memeriksa slip batu giok, murid terjauh dari sekte binatang kekaisaran diam-diam mengulurkan tangannya dan menelusuri cincin spasialnya, mengambil jimat. Saat jimat ini muncul, jimat itu langsung terbakar dan lenyap sama sekali. Anda mengirim jimat transmisi suara untuk meminta bala bantuan. Lin Ming segera berpikir, matanya bersinar dengan cahaya mematikan. Tapi, dia tetap tenang, hanya melihat ke-8 seniman bela diri di depannya. Matanya sedalam 9 jurang bawah. Hanya dengan melihat tatapannya saja sudah membuat seseorang merasa merinding. Apa yang kamu inginkan? Seniman bela diri berpakaian kuning bertanya dengan suara yang diwarnai ketakutan.
Mereka memang mengirim jimat transmisi suara meminta bantuan dari sekte tersebut. Meskipun menurutnya tindakannya bijaksana, hatinya masih merasa lemah. Dia takut Lin Ming akan mengetahui apa yang mereka lakukan dan membunuh mereka semua. Dengan mereka yang terluka parah, Lin Ming hanya perlu beberapa saat untuk membunuh mereka semua. Perbedaannya terlalu besar. Lin Ming tidak menanggapi. Dia memainkan slip giok di tangannya, menyebarkan akal sehatnya ke sekitar 100 mil. Tindakannya membuat seniman bela diri berpakaian kuning itu menghela napas lega. Orang bodoh ini belum menemukan apapun. Tunggu saja, kamu sudah mati. Seniman bela diri berpakaian kuning mengatupkan rahangnya, tapi di permukaan dia tetap mempertahankan ekspresi malu-malu dan ketakutan. Waktu perlahan berlalu. Segera, di cakrawala jauh, lebih dari 10 titik kecil muncul di langit, diterangi matahari dari belakang. Bayangan kecil ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menjadi sebesar telapak tangan di mata semua orang. Mereka sebenarnya adalah sekelompok naga terbang. Setiap naga terbang memiliki lebar sayap yang terbentang lebih dari 100 kaki. Cakar mereka tajam dan gigi mereka mengerikan. Masing-masing menyerupai iblis ganas, sangat menakutkan. Dan berdiri di belakang naga terbang ini banyak seniman bela diri. Seniman bela diri ini semua mengenakan pakaian sekte yang mirip dengan pakaian yang dimiliki seniman bela diri yang dilukai Lin Ming. Ini jelas merupakan bala bantuan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat naga terbang itu mendarat, mereka menimbulkan badai pasir raksasa. Di punggung naga terbang ini ada lebih dari 30 seniman bela diri. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria parubaya yang kurus seperti tali. Matanya dingin dan suram dan momentumnya mengintimidasi. Dia jelas memiliki status tinggi di Imperial Beast Sect. Hahaha, pelindung Sun, kamu akhirnya berhasil. Ketika seniman bela diri berpakaian kuning dengan luka menganga melihat pria parubaya ini, dia mulai tertawa sembarangan seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Bahkan luka yang memotori tubuhnya pun tidak mampu mengurangi kebahagiaannya. Pelindung Sun benar-benar datang tepat waktu. Para seniman bela diri lainnya berjuang untuk berdiri. Ini termasuk seniman bela diri yang dilihat Lin Ming memata-matainya dan yang menggunakan jimat transmisi suara untuk mengirim pesan. Sekte binatang kekaisaran datang dengan sangat cepat. Tampaknya lokasinya tidak terlalu jauh. Ini binatang kecil ini. Dia membunuh kadal hitamku dan melukai kami semua, bahkan mencuri slip material giokku. Pria berpakaian kuning itu menatap Lin Ming, ekspresinya penuh dendam dan kebencian. Benar, ini dia, pelindung Sun, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Pastikan dia menderita sebelum itu. Tadi kamu sombong sekali, tapi sekarang kami akan menanam serangga beracun di tubuhmu agar kamu bisa merasakan sakit yang lebih parah daripada kematian. Ketika bala bantuan tiba, para seniman bela diri yang awalnya terluka parah semuanya berteriak kegirangan, wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan yang luar biasa. Ini dia, seorang pemuda manusia melakukan ini pada kalian semua. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Pelindung Sun memandang Lin Ming, rasa jijik tertulis di seluruh wajahnya. Pelindung Sun hati-hati, orang ini sangat galak. Sebagai seniman bela diri berpakaian kuning melihat Lin Ming tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa rasa panik di wajahnya, dia tiba-tiba merasa agak lemah di lutut. 12 napas waktu, Lin Ming tiba-tiba berkata, sejak Anda memberitahu bala bantuan untuk datang ke sini, Anda menggunakan 12 napas waktu penuh. Itu cukup cepat bagi mereka. Bala bantuan ini pasti memasang jebakan di tempat lain untuk membunuh seniman bela diri dari Akashic Dream Battlefield, kan? Saat Lin Ming menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, dia menggenggam tombak darah Phoenix dan mengarahkannya ke tanah, tanpa nada tergesa-gesa atau takut. Mendengar kata-kata Lin Ming, pelindung Sun menatap Lin Ming dengan mata tidak percaya. Dia mencibir, kamu sudah menginjak jalan menuju kematian namun kamu begitu sombong terhadap dirimu sendiri. Sejak Anda menyerang Imperial Beast Sect saya, itu sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Izinkan aku mengambil nyawamu. Saat pelindung Sun berbicara, dia segera menyerang setelahnya. Meskipun dia merasa jijik pada kata-kata Lin Ming, dia masih tetap waspada. Jadi, dengan serangan ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Pelindung Sun mengeluarkan pedang berat dari cincin spasialnya. Dengan tebasan pedang, kabut ungu tipis keluar. Lin Ming tidak perlu melihat untuk merasakan bahwa pedang ini mengandung serangan jiwa bawaan yang kuat. Dia menggunakan kakinya untuk mengangkat Phoenix Blood Spear. Dengan sapuan tombaknya, kekuatan guntur dan api meletus, seperti gelombang merah dan ungu yang memancar bersamaan. Dengan ledakan keras, pelindung matahari terlempar ke belakang. Dia berteriak ke langit karena khawatir. Kekuatan serangan Lin Ming telah melampaui pemahamannya. Esensi roh pelindungnya hanyalah salju yang menyusut dengan cepat di bawah sinar matahari. Wajahnya menjadi seputih kertas. Dia ingin mengeluarkan simbol prasasti dari cincin spasialnya, namun gelombang guntur dan api yang bergejolak telah membakar esensi rohnya sepenuhnya dan menembus tubuhnya, menyebabkan organ dan meridiannya rusak. Peng! Suara ledakan lainnya terdengar di udara. Separuh tubuh pelindung matahari telah terpanggang hitam. Tumpukan tulang patah dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Darah berceceran ke seluruh penonton. Saat ini, pernapasan pelindung matahari melemah setiap detiknya, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Pelindung matahari. Para murid Imperial Beast Sekte terkejut. Mereka bahkan tidak mampu bereaksi terhadap perubahan mendadak ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Di mata para murid Imperial Beast Sect, pelindung matahari adalah eksistensi yang sangat kuat. Bukan hanya dia seorang individu yang luar biasa tetapi budidayanya juga sangat dalam. Setelah memasuki Akashic Dream Battlefield, budidaya seorang seniman bela diri ditekan. Tapi, pemahaman mereka tentang hukum tidak berubah dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh seniman bela diri biasa. Namun, pelindung Sun langsung dibunuh oleh seseorang. Saya awalnya berharap Anda semua akan memanggil lebih banyak orang agar saya mendapatkan beberapa poin prestasi, tetapi pada akhirnya Anda hanya menelepon sekitar 30 orang. Mengecewakan sekali. Kata-kata Lin Ming seperti bisikan setan. Saat seniman bela diri berpakaian kuning itu mendengarnya, dia merasakan seluruh rambutnya berdiri tegak. Jadi manusia ini sudah menyadari bahwa mereka telah mengirimkan pesan rahasia, dan alasan dia sengaja menunggu di sini adalah untuk membunuh orang dan mengambil poin prestasi mereka. Semuanya lari, menyebar dan lari. Seniman bela diri berpakaian kuning itu berteriak, seolah dia baru saja terbangun dari mimpi. Tapi saat ini, Lin Ming akhirnya pindah. Kecepatannya mencapai kecepatan luar biasa. Tombak panjang di tangannya seperti sabit dewa kematian. Dengan setiap gerakan tombaknya, kepala seseorang akan terjatuh. Orang-orang ini semua lebih rendah dari pelindung Sun, jadi di mana mereka bisa menemukan kekuatan untuk memberontak melawan Lin Ming. Hampir segera setelah mereka bertemu muka, pelindung matahari menderita kematian yang paling menyedihkan. Dalam sekejap mata, darah mewarnai lantai dan banyak murid Imperial Beast Sect terbang ke segala arah saat mereka mencoba melarikan diri. Tapi, orang-orang ini semua tertusuk oleh cahaya tombak Lin Ming. Engah, mayat terbang jatuh dari langit. Pemandangan itu sangat menakutkan. Setan. Tepat sebelum meninggal, seniman bela diri berpakaian kuning mengucapkan beberapa kata terakhir sambil tersedak darahnya. Lin Ming mengambil tombaknya dan langsung menembus jantung seniman bela diri berpakaian kuning itu. Hanya dalam waktu 10 napas, dia telah memecahkan masalah medan perang. Lin Ming dengan penuh penghargaan memegang slip giok di tangannya. Slip giok yang diberikan oleh seniman bela diri berpakaian kuning itu bisa disebut panen yang tidak terduga. Bab 1805, Mata Air Dewa Darah Menangis. Setelah Lin Ming membunuh murid-murid dari Imperial Beast Sect, dia merasakan energi menghilang dari mayat mereka dan bergabung ke dalam token masuk yang dia bawa bersamanya. Energi ini membentuk titik cahaya kecil di dalam token masuk. Saat Lin Ming menyelidiki token masuk dengan akal sehatnya, informasi tercermin kembali dalam pikirannya, dia sekarang memiliki total 2100 poin prestasi. Hanya 2100 poin prestasi. Dibandingkan dengan poin prestasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan halaman emas, ini bahkan bukan setetes air pun. Lin Ming menggelengkan kepalanya. 2100 poin prestasi ini akan dibagi dengan total usianya ketika batas waktu 3 tahun tiba. Sebenarnya, dia hanya memperoleh selusin poin. Dan untuk menukar halaman emas itu dia membutuhkan 1 miliar poin prestasi. Perbedaannya terlalu besar. Semakin kuat lawan yang kubunuh, semakin banyak poin prestasi yang akan kudapat. Lin Ming bisa merasakan bahwa dari hampir 40 murid Imperial Beast Sekte yang baru saja dia bunuh, orang yang memberinya poin paling baik adalah pelindung matahari. Pelindung Sun telah memberinya hampir 1000 poin prestasi. Adapun pemuda berpakaian kuning itu, dia telah memberikan beberapa ratus poin prestasi dan sisanya hanya memberikan beberapa lusin poin prestasi. Yang terburuk dari semua orang ini hanya memberinya 1 digit poin prestasi, itu adalah angka yang bisa diabaikan. Dengan kata lain, jika Lin Ming ingin poin yang cukup untuk ditukar dengan halaman emas maka dia harus membunuh pembangkit tenaga listrik top tanpa akhir. Ini termasuk para raja besar dunia, para Empyrean setengah langkah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean di sini. Semakin tinggi budidaya asli orang yang dia bunuh, semakin banyak poin prestasi yang akan dia terima. Saya ingin tahu berapa banyak poin prestasi yang bisa saya peroleh dari membunuh seorang Empyrean. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri sebagai antisipasi. 2 Empyrean telah memasuki medan pertempuran Akashic Dream, Chaos Demon God dan Empyrean Myriad Ghost. Jika dia bisa membunuh kedua orang ini maka mereka pasti akan memberinya banyak poin prestasi. Saya cukup beruntung. Saat pertama kali saya memasuki Akashic Dream Battlefield, ada juga 2 Empyrean yang bergabung. Saya benar-benar mungkin bisa mengumpulkan 1 miliar poin prestasi yang diperlukan. Namun, medan pertempuran Akashic Dream ini terlalu besar. Tidak mudah menemukannya. Lin Ming berpikir sendiri. Jika Istana Zenith mengetahui pemikirannya, mustahil untuk mengetahui seperti apa reaksi mereka. Istana Zenith akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembangkit tenaga listrik Empyrean ini tetapi Lin Ming sebenarnya ingin mencari mereka atas inisiatifnya sendiri. Akashic Dream Battlefield hanya dibuka selama 3 tahun. Aku tidak bisa berkeliaran begitu saja tanpa tujuan. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan saya saat ini, saya tidak akan dapat mengumpulkan 1 miliar poin prestasi sebelum Akashic Dream Battlefield berakhir. Saya harus mencari tempat di mana banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul sehingga saya bisa menjadi liar dan membunuh mereka semua. Misalnya, suatu tempat di mana materi surgawi lahir. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia meletakkan token poin prestasi di tangannya dan mengeluarkan slip giok yang diberikan pemuda berpakaian kuning kepadanya. Saat dia menyapu pikirannya melalui slip batu giok, informasi dengan cepat muncul di benaknya. Gua jiwa, reruntuhan abadi.
Lin Ming segera memilih dua tempat di mana materi surgawi akan muncul. Dia memilihnya karena itu adalah dua reruntuhan yang paling mudah ditemukan. Secara khusus, gua jiwa berada dalam posisi yang hampir tetap. Lin Ming mengaktifkan teknik gerakannya dan menembak langsung menuju gua jiwa. Kecepatannya tidak terlalu cepat dan dia menghadapi beberapa penyergapan di sepanjang jalan. Mereka yang mencoba menyerangnya secara diam-diam semuanya adalah seniman bela diri dari sekte kecil. Mereka berkumpul dalam kelompok dan bersembunyi dalam penyergapan, ingin diam-diam menyerang seniman bela diri yang lewat dan mengambil poin prestasi mereka. Ci. Saat Lin Ming terbang melalui lembah pegunungan, beberapa lampu pedang keluar dari semak-semak, membentuk jaring lampu pedang yang menutupi dirinya. Lin Ming sudah memperhatikan orang-orang ini jauh sebelum mereka memperhatikannya. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan lampu tombak. Dengan hiruk-pikuk tangisan yang menyedihkan, semua orang yang mencoba menyergap Lin Ming langsung terbunuh. Dalam sekejap, dia telah memperoleh 1000 poin plus-plus lainnya. Menurut aturan Akashic Dream Battlefield, setelah Lin Ming membunuh seorang seniman bela diri, dia akan mendapatkan sejumlah poin prestasi berdasarkan keterampilan dan budidaya mereka, dan juga sebagian dari poin prestasi yang telah mereka kumpulkan. Jadi, saat Lin Ming membunuh orang-orang yang juga membantai banyak orang lainnya, dia memperoleh poin lebih banyak dari biasanya. Hei teman, kemampuanmu tidak terlalu buruk. Setelah Lin Ming membunuh para penyergap ini, sebuah suara memanggilnya. Lin Ming menoleh untuk melihat seorang gadis berpakaian ungu terbang ke arahnya saat dia mengendarai luan pelangi. Mengikuti di belakangnya adalah 7 seniman bela diri dengan pakaian tempur hitam ketat. Seniman bela diri berpakaian hitam ini melangkah melintasi angkasa, langkah mereka tidak jelas dan aura mereka dalam dan kuat. Lin Ming terkejut. Dia curiga bahwa sebelum 7 seniman bela diri berpakaian hitam ini budidayanya ditekan, mereka telah berada di ranah Raja Dunia. Meskipun tidak mudah untuk membedakan tingkat kultivasi seseorang karena tingkat kultivasi mereka ditekan di medan pertempuran mimpi akasik, namun dimungkinkan untuk memperkirakan tingkat kultivasi asli mereka dari aura mereka. 7 Raja Dunia, Lin Ming terkejut. Kenyataannya adalah dia tidak menaruh perhatian pada pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Tapi, jika gadis muda ini bisa memiliki 7 Raja Dunia yang mengikutinya berkeliling di medan pertempuran Akashic Dream, ini berarti dia memiliki status yang sangat tinggi. Mungkin bahkan murid inti dari Tanah Suci Empyrean tidak akan memiliki barisan penjaga sebanyak itu. Mungkinkah dia berasal dari Tanah Suci Ketuhanan Sejati? Hati Lin Ming menjadi dingin. 7 alam semesta spirita benar-benar merupakan negeri harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi, dengan tuan di sekelilingnya. Tidaklah aneh jika murid inti dari Tanah Suci Ketuhanan Sejati muncul di medan pertempuran Akashic Dream. Jika dia benar-benar murid dari Tanah Suci Ketuhanan Sejati, saya mungkin bisa mengetahui sesuatu tentang Seng Mei darinya. Lin Ming segera mengembangkan pemikiran untuk berteman dengan gadis muda berpakaian ungu yang datang entah dari mana. Namun, dia tetap menjaga kewaspadaan. Namaku Lin Muk. Aku ingin tahu siapa rindu ini. Awan ungu. Gadis berpakaian ungu itu menjawab dengan singkat. Tidak mungkin menemukan sesuatu yang berharga dari informasi ini. Adik, apakah kamu berencana pergi ke gua jiwa? Gadis berpakaian ungu itu memandang ke atas dan ke bawah pada Lin Ming, mengukurnya. Dia dengan jelas menyadari bahwa Lin Ming adalah manusia. Bagi manusia untuk mencapai tingkat kekuatan ini sungguh membingungkan. Selain itu, dia tidak dapat membedakan apa yang telah dilakukan oleh budidaya Lin Ming sebelum ditekan. Hal ini membuatnya semakin bingung. Ya, Lin Ming tidak menyembunyikan apapun. Ini adalah jalan menuju gua jiwa dan dia tidak terlalu jauh saat ini. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tidak hanya ada banyak master di gua jiwa tetapi ada juga sejumlah besar monster mimpi buruk. Jika kita bekerja sama, kekuatan tempur kita akan jauh lebih tinggi. Lin Ming awalnya ingin mengenal gadis berpakaian ungu ini dan menggali beberapa informasi tentang Seng Mei darinya. Dia langsung setuju, tentu. Dengan bergabungnya Lin Ming dengan mereka, kelompok itu bertambah menjadi 9 orang. Putri, mengapa ada orang luar yang bergabung dengan kami? Dan dia bukan seorang spiritas, kita juga tidak tahu seperti apa karakternya. Dalam perjalanan ke gua jiwa ini dia mungkin tidak dapat memainkan peran apapun, namun kita harus membagi sebagian dari harta kita kepadanya. Seorang seniman bela diri berpakaian hitam bertanya dari belakang Valet Cloud. Dengan orang lain itu berarti kami jauh lebih kuat. Kita harus menghadapi banyak lawan kali ini, dan manusia ini cukup kuat jika dia mampu membunuh para seniman bela diri itu secara instan. Dengan ditekannya kultivasi Anda tidak dapat melakukan itu, bukan? Dia akan sangat membantu kelompok kita, sedangkan untuk harta karun, itu adalah hal-hal yang bahkan tidak ada di tangan kita. Jika kita tidak dapat memperoleh hasil panen maka tidak akan ada lagi yang dapat dibagi. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sepele seperti membagi harta. Saat gadis berpakaian ungu itu berbicara, Raja Dunia berjubah hitam hanya bisa mengangguk dalam diam. Sejujurnya, manusia ini memang kuat. Setelah ketujuh Raja Dunia ini budidayanya ditekan, mereka harus mengakui bahwa tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Lin Ming. Ini adalah manusia jenius, saya ingin tahu dari pengaruh apa dia berasal. Pemandangan yang aneh. Hutan belantara sangat luas dan tak berujung. Rawa tak terbatas membentang ke cakrawala dengan rerumputan tinggi berserakan di lanskap. Raungan monster mimpi buruk sesekali bergema di langit, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Di depan kita ada gua jiwa.
Ini adalah negeri roh yang sangat aneh. Di masa lalu, benda suci pernah muncul di dalamnya, mata air dewa darah menangis. Informasi dari gadis berpakaian ungu itu jelas jauh lebih rinci daripada informasi dari Imperial Beast Sect. Lin Ming bersemangat. Mata air dewa darah menangis. Dia pernah melihat nama ini di tembok kaisar dewa sebelumnya. Dikatakan sebagai zat ilahi yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat ketuhanan sejati. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa menggoda dewa sejati. Apa itu mata air dewa darah menangis? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. Sesuatu yang dapat membangkitkan hasrat ketuhanan sejati bukanlah hal yang sepele. Gadis berpakaian ungu menjawab, gua jiwa ini dapat membiakkan sumber roh. Di zaman dahulu, karena sumber roh ini terlalu padat, akhirnya berkumpul dan membentuk cairan. Dengan kata lain, jiwa muncul. Adapun mata air dewa darah menangis, dikabarkan bahwa di zaman kuno, Raja Dewa yang tak tertandingi bercampur dengan darahnya sendiri di dalam mata air jiwa, mengubahnya menjadi seperti sekarang. Namun, mata air dewa darah menangis mengembangkan kebijaksanaannya sendiri dan melarikan diri ke dalam bumi, sepenuhnya menghilang dari pandangan. Setelah itu, tidak ada yang bisa menemukannya. Gadis berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Lin Ming kaget saat mendengar cerita ini. Cairan terbentuk dari sumber roh. Lalu, seberapa kaya dan murni sumber roh ini? Di masa lalu ketika Lin Ming memasuki uji coba terakhir Jalan Asura, dia sendiri telah mengalami sumber roh. Ini adalah sumber kekuatan yang sangat penting bagi semua seniman bela diri yang menempa jiwa. Lin Ming tidak meragukan bahwa sumber roh Empyrean Divine Dream juga diperoleh di dunia jiwa. Adapun Raja Dewa kuno tak tertandingi yang dibicarakan oleh gadis berpakaian ungu, mungkinkah dialah yang menciptakan Akashic Dream Universe, nenek moyang misterius pertama dari Spirita. Bab 1806, Gua Jiwa. Meskipun gua jiwa disebut gua, kenyataannya itu adalah ngarai yang sangat besar. Letaknya di antara dua gunung yang tingginya ratusan ribu kaki dan dipenuhi kabut ungu samar sepanjang tahun. Itu adalah tempat yang sangat mistis. Saat ini, di luar gua jiwa, sejumlah besar seniman bela diri telah berkumpul. Orang-orang ini berasal dari pengaruh di seluruh dunia jiwa. Lin Ming melirik mereka dan tidak melihat siapapun dari Istana Zenith. Ini hanya karena Istana Zenith terlalu lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki gua jiwa. Mencoba dan menjelajah ke gua jiwa dengan tingkat kekuatan mereka tidak berbeda dengan mencari kematian. Kerajaan ilahi matahari ungu, hehe, aku tahu bahwa Putri Awan Ungu tidak akan melewatkan peristiwa penting seperti ini. Di tengah kerumunan orang, sesosok makhluk aneh angkat bicara. Bentuk kehidupan ini tingginya 2 kali lipat dari rata-rata orang dan memiliki sisik ungu keemasan menutupi tubuhnya. Ada juga sepasang tanduk melengkung yang menonjol dari kepalanya. Lin Ming terkejut. Perlombaan macam apa ini? Dari penampilannya saja, makhluk ini sepertinya berasal dari ras monster, tapi Lin Ming bisa merasakan bahwa makhluk ungu keemasan ini berasal dari ras yang berbeda dari ras monster alam ilahi. Daripada esensi monster, makhluk ini memancarkan energi jiwa yang padat. Orang ini adalah, Lin Ming bertanya dengan transmisi suara. Dia berasal dari ras roh dan dia adalah Raja Kastanya Ungu dari ras roh. Violet Cloud menjelaskan secara singkat. Perlombaan roh. Lin Ming mengulangi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar perlombaan semacam itu. Mereka adalah keturunan ras kuno. Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Violet Cloud Princess memandang Lin Ming dengan mata bingung, tidak terlalu mempedulikannya. Setiap alam semesta di 33 surga dihuni oleh berbagai ras. Selain manusia, orang suci, dan spirita, ada juga banyak ras kecil lainnya yang seringkali hanya menempati sebagian dari alam semesta. Tidak aneh jika seseorang tidak mengetahui tentang satu ras atau lainnya. Perlombaan roh saat ini adalah salah satu contohnya. Meskipun ras roh tidak memiliki banyak anggota yang tersisa, mereka masih merupakan ras yang sangat kuat yang telah menghasilkan banyak Empyrean puncak dalam miliaran tahun terakhir. Bahkan sekarang mereka didukung oleh puncak Empyrean. Puncak Empyrean adalah eksistensi tepat di bawah keilahian sejati. Tidak ada seorang pun di alam semesta manapun yang bisa meremehkannya. Raja Berangan Ungu melirik Lin Ming sekali dan kemudian mengabaikannya. Sebaliknya, dia memanggil banyak pengikutnya. Para pengikut ini terdiri dari para tokoh dikdaya dari ras lain, namun saat ini mereka semua mematuhi perintah Raja Berangan Ungu. Para anggota ras roh memiliki bakat yang melampaui manusia, orang suci, dan spirita. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka disukai oleh surga, dan Raja Kastanya Ungu ini adalah individu yang sangat luar biasa di rasnya. Di belakang Purple Chestnut King ada beberapa pengaruh kuat. Di antara mereka ada seorang pemuda spiritas tampan dan heroik yang memimpin lebih dari 1000 murid di sini. Semua murid ini memiliki tingkat keterampilan yang melebihi rata-rata, dan ketika digabungkan bersama-sama mampu membentuk kekuatan yang menakutkan. Mereka semua memperhatikan kedatangan Putri Violet Cloud. Kami memiliki cukup banyak orang. Buka susunannya. Para elit spiritas berjubah angkat bicara. Semua orang mulai mempersiapkan diri. Kabut ungu di sekitar pintu masuk gua jiwa itu sendiri merupakan variasi dari medan gaya. Untuk mematahkan medan gaya ini, seseorang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, semua orang yang hadir, apakah mereka Raja Dunia Agung atau elit muda, semua budidaya mereka ditekan hingga ke alam dewa ilahi. Tidak mungkin menembus medan gaya dengan kekuatan satu orang, setiap orang harus bergabung.
Untuk sementara waktu, banyak elit yang hadir menyerang bersama pengikutnya. Pancaran cahaya cemerlang menembus langit dan membentur kabut ungu di pintu masuk gua jiwa. Cici. Kabut ungu mulai mencair. Sesaat kemudian, sebuah lubang raksasa terkoyak di dalamnya. Ayo pergi. Banyak elit mulai menyerbu masuk, pengikut mereka tepat di belakang mereka. Gua jiwa ini sangat luas dan dapat dengan mudah menampung ribuan orang yang berjalan berdampingan. Mengaum. Segera setelah orang-orang mulai memasuki gua jiwa, mata hijau hantu mulai muncul di kegelapan. Ini adalah mata berkilauan dari binatang buas yang hidup di sini. Itu adalah makhluk jiwa, kata beberapa seniman bela diri. Soul Beast juga disebut monster mimpi buruk, dan merupakan monster bentuk kehidupan energi yang ada di Akashic Dream Universe. Monster-monster ini terbagi menjadi yang lemah dan yang kuat. Mereka yang lebih kuat bahkan memiliki kekuatan seorang raja dunia. Bagi para seniman bela diri yang budidayanya ditekan hingga tingkat dewa ilahi, mustahil untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Raungan serigala memenuhi udara dan Lin Ming bisa melihat monster-monster ini dengan jelas. Pemimpinnya adalah serigala abu-abu seukuran sapi raksasa, ini disebut serigala pemakan mimpi. Tanpa perlu perintah, banyak seniman bela diri yang langsung menyerang. Untuk sementara waktu, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Lin Ming juga salah satu dari mereka yang menyerang. Dia mengeluarkan lampu tombak dengan jari-jarinya, menembus kepala beberapa serigala abu-abu dan langsung membunuh mereka. Dan saat dia membunuh serigala pemakan mimpi ini, Lin Ming memperhatikan bahwa jumlah poin prestasi dalam tokennya secara bertahap meningkat. Membunuh makhluk jiwa ini juga memberikan poin prestasi. Tidak diragukan lagi, semakin kuat makhluk jiwa, semakin banyak poin prestasi yang akan mereka berikan. Sekelompok orang terus maju, meninggalkan mayat di belakang mereka. Beberapa seniman bela diri memerah, cahaya di mata mereka menjadi semakin terang. Jelas sekali mereka juga bisa merasakan jumlah poin prestasi dalam token mereka meningkat dan ini jelas memiliki efek stimulasi yang kuat pada mereka. Tiba-tiba, Lin Ming melihat aura aneh mengalir ke arahnya dari depan. Melihat ke depan, dia bisa melihat bahwa di bagian paling depan dari kelompok itu, Raja Kastanya Ungu dan para elit spiritas berjubah telah berhenti di tempat mereka berada. Di dalam gua yang semakin sempit, sebuah gerbang tembaga berukir besar telah muncul. Gerbang tembaga ini seakan basah, dan memancarkan aura mistis yang seakan ada sepanjang tahun. Diukir di gerbang tembaga ini adalah kepala dua hantu ganas, masing-masing dengan ciri-ciri setan dan taring hijau yang keji. Suara hantu yang aneh keluar dari gerbang tembaga, seolah-olah 10.000 hantu ganas berteriak dan menangis dari dalam. Tidak ada yang tahu kenapa tapi mereka semua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Lin Ming memperhatikan suasana aneh yang menyelimuti semua orang. Dia memperhatikan bahwa setelah tiba di sini, mata semua orang menjadi lebih fokus dan berhati-hati. Ini adalah gerbang hantu dan dewa. Itu adalah tempat yang sangat aneh di dalam gua jiwa, dan di dalamnya penuh dengan bahaya. Transmisi suara Violet Cloud tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Terima kasih, jawab Lin Ming. Dari semua orang di sini, hanya Lin Ming yang hampir tidak memiliki pemahaman tentang gua jiwa. Gerbang hantu dan dewa telah datang. Setelah masuk, ada bahaya jiwamu akan terkoyak dan lautan spiritual tubuh utamamu bahkan mungkin terluka. Jika kamu tidak ingin mati maka cepatlah pergi. Kata Raja Kastanya Ungu dari depan. Cahaya menakutkan keluar dari pupil matanya saat dia menelusuri kontur gerbang tembaga tebal itu. Kematian yang menunggu di dalam juga berarti seseorang akan disingkirkan dari medan pertempuran Akashic Dream. Meskipun ini bukan kematian yang sebenarnya, banyak seniman bela diri yang hadir tidak mau melihat hal ini terjadi. Terlebih lagi, Raja Kastanya Ungu bahkan mengatakan bahwa ada kemungkinan lautan spiritual sejati seseorang akan mengalami kerusakan setelah kematian. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang tersisa. Siapapun yang mampu mencapai langkah ini bisa disebut pahlawan generasinya. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Raja Kastanya Ungu memberikan peringatannya dan tidak menoleh ke belakang untuk melihat reaksi siapapun. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di telapak tangannya seperti galaksi. Perlahan-lahan, telapak tangan biru setinggi 10 kaki muncul di depannya, memancarkan aura hukum yang luas. Alis Lin Ming melengkung ke atas dan dia menatap punggung Raja Berangan Ungu yang kuat dan tinggi. Dengan pemahaman Lin Ming saat ini tentang banyak hukum yang berbeda, dia bisa merasakan betapa hebatnya kekuatan hukum di depannya. Dia membuat keputusan cepat di dalam hatinya. Raja Berangan Ungu ini seharusnya memiliki tingkat bakat yang luar biasa dan pemahamannya terhadap hukum bahkan melampaui Raja Dunia biasa. Raja Berangan Ungu mengangkat telapak tangan biru besar itu. Kemudian, seperti meteor yang menghantam bumi, dia berulang kali menghantamkannya ke kepala hantu yang diukir di gerbang tembaga. Suara-suara aneh terdengar, seperti ada sesuatu yang terbuka di gerbang tembaga, gerbang itu mulai terbuka perlahan. Bang! Tiba-tiba, kabut hitam yang begitu tebal hingga menjadi besar mulai memancar keluar, disusul dengan auman hantu yang marah dan ganas. Di dalam kabut hitam ada hantu buram dari roh mati yang tak terhitung jumlahnya. Hantu roh mati ini semuanya kejam dan keji. Tapi di antara mereka ada spirita, orang suci, manusia, dan bahkan mereka yang berasal dari berbagai ras berbeda. Membunuh. Kerumunan bersorak bersama-sama. Tanpa ampun, kelompok seniman bela diri membantai mereka ke depan. Kelompok hantu roh mati ini jelas jauh lebih kuat daripada makhluk jiwa. Pohon dewa sesat bergoyang dalam Lin Ming.
Dia merogoh ke dalam dirinya sendiri dengan pikirannya dan mengeluarkan seberkas api kesengsaraan surgawi ke telapak tangannya. Teratai api tiba-tiba muncul di sekelilingnya, bergemuruh menuju hantu roh mati. Di luar dugaan Lin Ming, hantu roh mati telah mengulurkan tangan dan memanggil fluktuasi kekuatan jiwa yang bergejolak. Saat kekuatan jiwa ini bertabrakan dengan teratai api, terjadilah ledakan dahsyat. Hantu roh mati ini berasal dari mereka yang berkeliaran di sini. Para seniman bela diri yang mati di sini masih memiliki tanda rohnya, hati-hati. Selain Lin Ming, Violet Cloud Princess mulai meluap dengan lapisan demi lapisan energi ungu mistis. Saat hantu roh mati bertabrakan dengan energi ungu ini, semuanya meledak. Lin Ming tetap waspada, lapisan tipis sisik naga menutupi tinjunya dan vitalitas darahnya melonjak dalam dirinya. Dia meninju hantu roh mati yang datang, menyebabkannya meledak. Saat hantu roh mati meledak, Violet Cloud Princess tanpa sadar melirik tinju bersisik naga Lin Ming. Baru saja memasuki gerbang hantu dan dewa, lebih dari 10 seniman bela diri telah tewas. Namun, Lin Ming, Putri Violet Cloud, dan 7 pengikut Raja Dunianya semuanya selamat. Kesembilan orang ini saling menjaga, bekerja sama untuk terus memasuki gua jiwa semakin dalam. Ketika pembunuhan sengit di gua jiwa menjadi semakin biadab dan tak terkendali, perbedaan kekuatan di antara berbagai kelompok perlahan mulai terlihat. Purple Chestnut King, Elite Spiritas Heroic, dan Lin Ming serta kelompok 9 Violet Cloud Princess maju ke depan di garis depan. Mengikuti 10.000 kaki di belakang mereka adalah kelompok orang lain. Saat mereka melanjutkan ke depan, barulah Lin Ming menemukan bahwa gua jiwa ini sangat dalam dan mendalam, itu tidak sesederhana sebuah gua belaka. Di sini bahkan ada sungai bawah tanah dan gunung berapi bawah tanah. Segala macam monster aneh muncul, menantang mereka di setiap langkah. Sepanjang jalan, Lin Ming memetik bunga roh monster hitam dan berkilau dari kerangka raksasa yang jatuh. Dikatakan bahwa ini adalah obat roh yang bisa membantu spirita masuk ke alam Holy Lord. Lin Ming dengan hati-hati menyimpannya. Meskipun dia tidak menggunakannya sekarang, dia pasti bisa menukarnya dengan spirita di masa depan dengan obat yang bisa dia gunakan. Putri Violet Cloud dan yang lainnya juga mendapatkan hasil panen mereka sendiri. Apa itu? Saat mereka terus berjalan, Lin Ming tiba-tiba melihat puncak gunung bawah tanah di depannya. Tampaknya ada matahari besar yang bersinar tinggi di udara, memancarkan cahaya redup. Kecemerlangan ini diselimuti lapisan kabut redup dan awan yang tertutup kabut. Lalu, Lin Ming membeku. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan gunung yang menekannya, mendorong begitu kuat hingga lautan spiritualnya bergetar dan napasnya tercekat di tenggorokan. Bab 1807, Badai Rohani. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jantung Lin Ming berdebar kencang. Dengan matanya sendiri dia bisa melihat energi jiwa yang liar dan sembrono berputar dengan keras, membentuk badai ungu. Hanya dengan mendekati badai ini, dia merasa seolah lautan rohaninya akan dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang kuat. Tidak terlalu jauh dari situ, Putri Awan Ungu, Raja Kastanya Ungu, dan yang lainnya juga berhenti di tempat mereka berada, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Setiap gerakan dan gerak tubuh mereka tampak terhambat, seolah-olah mereka terperosok dalam rawa, sudah jelas bahwa jiwa mereka ditekan sama besarnya jika tidak lebih dari jiwa Lin Ming. Meskipun kekuatan jiwa Lin Ming ditekan, perasaan ilahinya tetap tajam dan tangguh seperti sebelumnya. Ia bisa merasakan di puncak gunung ini terjadi hujan lebat dan embun yang mengandung aura ketuhanan yang kuat, membuat setiap pori-pori di tubuhnya terbuka lebar karena kerinduan. Dia ingin melangkah ke puncak gunung ini dan mendapatkan hujan dan embun itu. Namun, saat dia melangkah maju, badai spiritual yang menyelimuti lautan spiritualnya mulai berkobar lagi, menjadi semakin deras. Lin Ming memerah dan napasnya menjadi berat. Kami telah mencapai Gunung Dewa Tanpa Batas. Ini adalah gunung spiritual terkenal yang terletak di Akashic Dream Battlefield. Dikatakan bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang melangkah ke puncak gunung ini dan meninggalkan warisan yang tak tertandingi. Namun gunung ini aneh. Ada badai spiritual dahsyat yang menyelimutinya dan bahkan bisa mempengaruhi sumber jiwa tubuhmu yang sebenarnya. Suatu ketika, ada seorang tokoh dikdaya yang mencoba dengan paksa mendaki Gunung Dewa Tanpa Batas, namun sumber jiwanya menerima luka yang parah dan dia berbalik, menjadi idiot. Jika manusia mencoba masuk, itu akan sangat berbahaya. Putri Violet Cloud melirik Lin Ming. Meskipun dia mengakui bahwa Lin Ming kuat dan pemahamannya tentang hukum luar biasa, sebagai manusia dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan jiwa seorang spiritas. Dalam hal melawan tekanan badai spiritual ini, seorang spirita memiliki keunggulan yang tak terukur dibandingkan manusia. Terima kasih atas nasihatnya, Putri. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia memasukkan energinya ke dalam dantiannya dan menjaga jiwa sucinya untuk menahan tekanan besar ini. Pada saat yang sama, Raja Kastanya Ungu dan para spirita muda yang heroik memancarkan lingkaran cahaya ungu redup. Mereka menggunakan kekuatan lautan spiritual mereka untuk melawan badai spiritual ini. Saat mereka melangkah maju, kegembiraan mulai terlihat di wajah mereka. Jelas sekali betapa bersemangatnya mereka terhadap hujan jiwa ini. Raja Kastanya Ungu berasal dari ras roh sehingga ia memiliki keunggulan alami dalam hal jiwa. Dalam hal ini, dia bahkan melampaui para spiritas. Di Gunung Dewa Tanpa Batas ini, dia memiliki keuntungan yang hampir tak tertandingi. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mengambil langkah mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di lautan spiritualnya.
Dentang, seperti senjata ilahi yang meninggalkan sarungnya, Lin Ming meletus dengan kekuatan jiwa dan momentum yang melonjak ke langit. Bagaikan tombak yang mampu menembus dunia, dia menembus tekanan kelam badai spiritual ini. Lin Ming dengan tenang melangkah maju, satu kaki pada satu waktu. Melihat ini, Violet Cloud Princess tahu bahwa semacam perubahan telah terjadi dalam diri Lin Ming. Dia sekarang bahkan mampu menahan badai spiritual yang tak ada habisnya yang dilepaskan dari Gunung Dewa Tanpa Batas. Weng, weng, weng. Dari dalam laut spiritual Lin Ming, tombak biru bangkit, mengaum seperti naga yang terbangun dari tidur nyenyak. Ia melolong ke depan, membawa serta potensi yang luar biasa saat ia menabrak badai spiritual yang berputar di langit. Tombak biru ini membawa kekuatan spiritual yang luar biasa dan memancarkan momentum yang tiada taraf. Itu adalah semangat pertempuran jiwa biru sukses besar yang telah dibentuk Lin Ming di masa lalu. Di medan pertempuran Akashic Dream, hukum telah menekan budidaya Lin Ming ke alam dewa ilahi, dan bahkan kekuatan mental dan kekuatan jiwanya telah sangat berkurang. Meski begitu, semangat bertarungnya tetap kuat. Semangat pertempuran bisa menyerang kekuatan jiwa, itu adalah alat yang sangat aneh dan ampuh. Di masa lalu, Lin Ming telah menggunakan semangat bertarungnya untuk menebas banyak musuh yang kuat. Semangat pertarungan jiwa birunya yang sukses besar juga membawa serta energi sang nenek, kualitasnya jauh melampaui roh pertempuran lain pada level yang sama. Bang, badai spiritual mulai terbuka. Tekanan pada lautan spiritual Lin Ming juga mengendur. Dengan semangat pertarungan jiwa birunya yang memotong jalan melalui lautan spiritualnya, meskipun kekuatan jiwanya yang tertekan lebih lemah dibandingkan dengan Violet Cloud Princess dan yang lainnya, Lin Ming sebenarnya tidak lebih lambat dari mereka. Selangkah demi selangkah, semakin dekat dia mendekati Gunung Dewa Tanpa Batas, semakin hebat badai spiritual yang dia hadapi. Pada saat yang sama, di dalam lautan spiritualnya, roh pertarungan jiwa birunya terlibat dalam pertempuran sengit dengan medan kekuatan spiritual, perlahan-lahan mendukung langkah maju Lin Ming. Di depan Lin Ming, Raja Berangan Ungu sudah memiliki butiran keringat yang menetes di dahinya. Meski begitu, ia tetap mempertahankan sikapnya yang berani dan berani. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya tajam melintas di matanya saat dia mati-matian berjuang melawan medan kekuatan spiritual dari Gunung Dewa Tanpa Batas. Manusia itu juga mengikuti. Tiba-tiba, Raja Kastanya Ungu menyadari bahwa hanya 3 langkah di belakangnya, pemuda manusia berpakaian putih mengikutinya dengan santai. Faktanya, tidak ada setetes pun keringat yang mengotori wajahnya. Meskipun manusia itu lambat, Raja Berangan Ungu tidak mampu meninggalkannya. Ekspresi Purple Chestnut King membeku saat dia mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Manusia juga sampai pada titik ini. Meskipun Putri Awan Ungu adalah seorang wanita, dia tetaplah seorang anak surga yang bangga. Raja Kastanya Ungu menyadari kualifikasinya untuk berjalan berdampingan dengannya. Tapi sekarang, manusia juga mengikuti langkahnya. Yang mengejutkan, cahaya suram bersinar di mata Raja Kastanya Ungu. Dia adalah orang yang sangat arogan, dan dianggap jenius dalam ras roh. Meski begitu, dia diikuti oleh manusia biasa yang menurutnya mustahil. Keuntungan manusia terletak pada kemampuan mereka untuk mengolah energi tetapi mereka masih pemula dalam hal jiwa, jadi mengapa ia mampu mengikutinya? Dari samping Lin Ming, pemuda spiritas heroik juga melirik Lin Ming, cahaya tidak bersahabat di matanya. Pada titik ini, hanya sedikit orang yang mampu mencapai jarak ini. Kelompok yang lemah juga mencoba mencapai Gunung Dewa Tanpa Batas, namun saat mereka menginjakkan kaki di kaki gunung, mereka berteriak keras saat mereka dihancurkan dan tersapu oleh medan kekuatan spiritual. Ada juga beberapa orang yang takut akan tekanan spiritual yang datang dari Gunung Dewa Tanpa Batas dan ragu untuk bergerak maju. Mereka memandang ke arah individu yang maju dengan rasa iri di mata mereka tetapi mereka masih tidak berani mengambil risiko untuk maju. Beberapa orang dapat melihat bahwa di depan kelompok terdepan, ada seorang pemuda manusia. Bagaimana mungkin ada manusia yang memanjat? Itu sungguh. Seniman bela diri itu tidak tahu harus berkata apa. Sebagai seniman bela diri spirita, mereka kalah dari manusia dalam hal kekuatan jiwa. Ini seperti sekelompok master catur yang memutuskan untuk bermain melawan master catur, tetapi hasil akhirnya adalah semua master catur tersebut dikalahkan oleh master catur. Ini sangat memalukan nama mereka. Tak satu pun dari mereka yang memiliki wajah tersisa. Jangan khawatir, di dunia jiwa tidak ada ruang bagi manusia untuk menikmati kejayaan. Dia kemungkinan besar akan gagal di tengah jalan, dan bahkan jika dia bisa mencapai akhir, dia pasti akan menghabiskan banyak energi. Jika manusia ini mendapat peluang keberuntungan, kita bisa membunuhnya bersama-sama dan mencurinya. Seseorang mendengus dengan marah. Akhirnya, Lin Ming perlahan melangkah ke tengah gunung. Pemandangan di depannya telah berubah. Dia telah melangkah ke tengah hujan rintik-rintik yang kabur. Hujan ringan ini adalah kabut redup yang dilihatnya dari kaki gunung. Setelah disentuh oleh percikan cahaya ini, Lin Ming merasakan hujan mengalir ke tubuhnya, membanjiri lautan spiritualnya dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Selain itu, hal itu terus-menerus memelihara jiwanya dan memperluas lautan spiritualnya. Sungguh kekuatan spiritual yang kaya dan kuat. Ini adalah hujan yang terbentuk dari sumber roh. Lin Ming segera mengerti apa itu hujan ringan. Hanya sumber roh yang begitu kaya hingga menjadi hujan yang dapat dengan cepat menambah kekuatan jiwanya seperti ini. Bahkan semangat bertarungnya dihidupkan oleh sumber roh ini, ia semakin besar, semakin ganas dan kuat.
Lin Ming tidak buru-buru bergegas ke puncak. Sebaliknya, dia melihat sekelilingnya. Ia menemukan bahwa gerimis ringan ini terbentuk dari aliran sungai yang bergumam di sisi Gunung Dewa yang terus-menerus memercik. Aliran ini sungguh luar biasa. Meski tercebur ke langit, ia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kemanapun aliran sungai mengalir, semua batu gunung di sekitarnya diwarnai dengan warna hitam legam dan memancarkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Itu adalah kristal jiwa kualitas terbaik, hanya sedikit saja yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Murid Lin Ming menyusut saat dia melihat kristal jiwa. Tak lama kemudian, matanya beralih dari kristal jiwa. Dia duduk di tempatnya dan mulai bermeditasi. Seperti ikan paus yang menghisap air, dia menarik napas dalam-dalam, menghirup kabut sumber roh yang berkeliaran di sekitarnya, membiarkannya membanjiri tubuhnya tempat dia menyerapnya. Saat dia melakukan ini, Putri Awan Ungu, Raja Kastanya Ungu, dan yang lainnya hampir secara bersamaan memilih tindakan yang sama. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dikatakan, kabut sumber roh ini adalah harta karun yang paling penting. Itu bisa memelihara dan membersihkan kekuatan jiwa seseorang dan bahkan meningkatkan budidaya seseorang. Itu jauh lebih penting daripada harta karun eksternal. Setelah dupa waktu, Lin Ming perlahan membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan jiwa di lautan rohaninya hampir 2 kali lipat. Sejumlah besar kabut sumber roh yang belum sepenuhnya dimurnikan melayang di atas lautan spiritualnya, membentuk sesuatu yang mirip dengan lapisan pertahanan. Itu menjernihkan akal sehatnya, membuatnya merasa segar. Saat menghadapi medan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Gunung Dewa tanpa batas, Lin Ming merasa jauh lebih yakin. Pada saat ini, batuk dingin terdengar dari depan Lin Ming. Raja berangan ungu yang tinggi dengan dingin mencemooh Lin Ming, cahaya jijik terlihat jelas di pupil merah darahnya. Gunung Dewa tanpa batas ini telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak kabut sumber roh telah diserap olehnya, Lin Ming, Putri Awan Valet, dan pemuda spiritas. Jika manusia ini tidak ada di sini maka Raja berangan ungu jelas akan mampu menyerap lebih banyak kabut sumber roh. Paling tidak, dia tidak senang karena harus membagi sebagian dari kesempatan keberuntungan ini kepada manusia seperti Lin Ming. Dia sama sekali tidak merasa senang dengan hal ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Ming bukanlah individu yang damai atau baik hati. Tidak ada gunanya melawan Lin Ming tanpa berpikir saat ini. Dia terus maju ke depan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebagai manusia, Anda akan memiliki pencapaian seperti itu dalam aspek roh pertempuran. Kata-kata Violet Cloud Princess bergema di benak Lin Ming. Lin Ming telah mengungkapkan segala macam keanehan semakin lama dia bepergian bersamanya, membuatnya takjub dan terkejut setiap saat. Dia berpikir mungkin manusia ini mempunyai rahasia besar dalam dirinya, dia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Jika ada kesempatan beruntung lagi, mari kita bersatu dan memperjuangkannya. Aku tidak cocok dengan Raja Kastanya Ungu itu, kita bisa dianggap musuh. Violet Cloud Princess mencoba menarik Lin Ming ke sisinya. Pada saat ini, karena badai spiritual, para pengikutnya tidak dapat mengejar mereka. Dengan sekutu di sisinya, itu berarti timnya akan menjadi lebih kuat. Lin Ming mengangguk. Tanpa banyak bicara lagi, dia dengan cepat bergerak maju. Bab 1808, Buah Kirin. Semakin dekat ke puncak, semakin kuat badai spiritual yang dilepaskan oleh Gunung Dewa tanpa batas. Pada akhirnya, bahkan Lin Ming merasakan kekuatan yang luar biasa menekan lautan spiritualnya dan mencoba memaksanya turun gunung. Untungnya, dia telah menelan kabut sumber roh dalam jumlah besar beberapa waktu yang lalu dan mampu mendukung penggunaan kekuatan jiwa secara terus-menerus, sehingga dia perlahan-lahan naik ke atas. Meskipun semua orang mencoba yang terbaik untuk memanjat, mereka semua berada dalam jarak yang dekat satu sama lain. Saat Lin Ming hampir mencapai puncaknya, dia melihat cahaya terang menyinari dia seolah-olah matahari terbit di depan. Saat cahaya ini jatuh ke tubuhnya, itu menghangatkannya dan menyehatkan lautan spiritualnya. Cahaya apa ini? Hanya dengan menyentuhku, itu bisa menyehatkan kekuatan jiwaku. Lin Ming kagum. Dia mengikuti jalan cahaya dan melihat aliran air yang bergemuruh jatuh dari puncak gunung. Di bawah aliran air yang besar ini ada sebuah batu raksasa. Di celah dalam batu, ramuan obat seukuran kepalan tangan tumbuh. Itu tertutup embun dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya sangat terang dan mempesona. Sinar matahari yang cemerlang itu berasal dari ramuan obat ini. Sua-sua-sua, mata dari 4 orang di sini, termasuk Lin Ming, benar-benar jatuh di atas buah roh. Mereka bisa melihat bayangan menggeliat di atas buah, seolah-olah ada kehidupan kecil yang berkembang biak di dalamnya. Itu adalah Kirin. Lin Ming menatap bayangan di buah itu. Karena cahayanya terlalu terang, dia bisa melihat menembus dinding buah dan melihat sisik halus dan pola misterius hukum di dalamnya. Dia bisa merasakan ada Kirin yang dibesarkan di dalam buah ini. Apakah ini buah Kirin yang sedang menetas? Buah apa ini? Itu terlalu misterius. Ia benar-benar berubah dan siap berevolusi menjadi tubuh roh yang hidup, wewangian obatnya sangat kaya. Hati Lin Ming mulai bergetar. Segera, dia mengerti apa yang terjadi. Jejak samar sumber roh yang jatuh dari aliran roh telah menyapu batu ini selama siang dan malam tanpa akhir, perlahan terakumulasi di atasnya. Tidak diragukan lagi, buah ini mengandung kekuatan sumber roh paling murni dalam jumlah besar. Selain itu, ia juga memiliki substansi ilahi yang unik, itu sangat berharga.
Satu demi satu, semakin banyak orang yang bertahan dari badai spiritual yang bertiup dari gunung dewa tanpa batas dan mendekat. Saat mereka melihat buah mistis yang menghasilkan kirin di dalamnya, napas semua orang tercekat di tenggorokan. Cahaya serakah muncul di mata mereka. Seorang pria spirita tua yang pendek tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat tangannya dan bergegas menuju buah kirin. Tapi saat tangannya terulur, sepasang lengan ungu keemasan muncul dari tengah dada lelaki tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu menjerit kesakitan dan kesedihan dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Darah, otot, dan potongan usus terlempar ke lantai. Orang yang menyerang lelaki tua itu adalah Raja Kastanya Ungu. Rambut merah ungunya menari sembarangan di udara dan cahaya terang menyinari pupil matanya. Pembangkit tenaga ras roh yang tingginya hampir 10 kaki berdiri di belakang Raja Kastanya Ungu. Saat tangannya berlumuran darah, auranya menjadi cepat dan ganas, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran seperti dewa kematian yang berkeliaran. Kamu pikir kamu cukup baik untuk mendapatkan harta karun ini. Sepertinya kamu tidak tahu apa artinya mati. Kata Raja Berangan Ungu dengan nada menghina. Harta karun itu milik siapapun yang memiliki keterampilan untuk mendapatkannya. Purple Chestnut King, apa menurutmu kamu bisa mendapatkannya sendiri? Mereka yang bisa sampai di sini bukanlah seniman bela diri biasa. Setelah tindakan Raja Berangan Ungu yang kejam dan kejam, meskipun semua orang tetap waspada, mereka tidak merasakan rasa takut sama sekali. Beberapa orang yang sangat kuat hampir secara bersamaan menerobos lapisan tekanan yang turun dari Gunung Dewa tanpa batas dan meluncur menuju buah kirin. Sebentar lagi, semua orang mendekati Gunung Dewa tanpa batas. Pada saat ini, badai spiritual menyebar dan menjadi jauh lebih dahsyat. Di lautan badai ini, semua orang dipukuli dan dicambuk oleh angin kencang dan dunia seakan berguncang. Seseorang berteriak kesakitan saat kepala mereka meledak. Mereka tidak mampu menahan badai spiritual yang dahsyat dan mati di tempat. Namun, para pahlawan yang memiliki landasan sejati itu tidak terhalang oleh badai spiritual Gunung Dewa tanpa batas. Sepertinya kalian semua ingin mati. Melihat begitu banyak orang yang bergegas ke depan sekaligus, cahaya tidak berperasaan muncul di mata Raja Kastanya Ungu. Dia telah melihat betapa berharganya buah kirin ini, itu benar-benar harta karun yang bahkan akan menyebabkan para Empyrean berjuang tanpa henti untuk mendapatkannya. Dia ingin memiliki harta ini sendirian dan menganggap siapapun yang ingin mengambilnya sebagai musuhnya. Di punggungnya, kekuatan jiwa aneh berkilauan ketika jutaan rune muncul. Rune-rune ini tumbuh dan berkumpul, membentuk sepasang sayap ringan yang panjangnya 10 kaki. Ping, 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 sayap ringan mengepak. Raja Kastanya Ungu yang tinggi dan tangguh telah menimbulkan angin puting beliung. Pada saat yang sama, dia melaju ke arah 6 atau 7 orang yang bergegas ke depan dan meninju mereka semua. Cahaya ungu cemerlang melesat ke dunia. Kekuatan jiwa melonjak dan serangkaian ledakan terdengar. Beberapa pohon dan tanaman roh di dekatnya copot akibat benturan yang dahsyat, seolah-olah telah ditebang dengan sabit. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bagaimanapun juga, pohon-pohon roh dan bunga-bunga ini bahkan belum patah di puncak Gunung Dewa tanpa batas, namun dalam pertukaran singkat tadi, mereka telah dirobohkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Beberapa orang dilanda kepanikan. Raja Berangan Ungu sebenarnya menghentikan semua orang yang berani maju ke depan dan melenyapkan mereka semua. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Violet Cloud juga telah diblokir oleh pukulan Purple Chestnut King tadi. Alis tipisnya menyatu saat dia merasa agak terhina. Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, kekuatan Raja Berangan Ungu telah meningkat lebih jauh lagi. Dia mengirimkan transmisi suara kepada Lin Ming, "Saudara Lin, ayo kita serang bersama." Raja Kastanya Ungu berasal dari ras roh dan merupakan hewan peliharaan favorit di surga. Dikatakan bahwa dia berada di ranah Raja Dunia setengah langkah dan bahkan dia mampu melompati peringkat untuk mengalahkan Raja Dunia Agung. Di masa depan dia adalah seseorang yang mungkin menjadi puncak Empyrean. Jika kita bergabung, kita bisa menekannya bersama-sama, dan setelah itu kita bisa membagi hasil rampasan secara merata. Violet Cloud mengemukakan kondisinya. Namun, Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Sosoknya bersinar seperti dewa dan hantu. Dia terbang sendirian menuju buah kirin itu. Dia telah mengamati buah kirin dengan cermat selama ini dan tidak terburu-buru bertindak, sehingga Raja Kastanya Ungu tidak menyadarinya. Melihat gerakan Lin Ming, Violet Cloud Princess tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menolak persyaratan masuk akalnya dan berlari menuju buah kirin sendirian. Apakah dia pikir dia lebih kuat dari Raja Berangan Ungu? Melihat Lin Ming dengan santai bergerak ke depan, Raja Berangan Ungu menyeringai jahat. Niat membunuh muncul dari tubuhnya, dia sudah lama ingin membunuh bocah manusia ini. Dari tubuhnya, riak emas yang mengerikan menyebar, menutupi area ratusan kaki di sekitarnya. Cahaya keemasan mulai menyapu Lin Ming seperti gelombang laut. Setiap riak emas mengandung sejumlah rune berkilauan yang mengerikan. Merasakan riak emas yang menakutkan mengalir ke arahnya, Lin Ming tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Dia dapat segera melihat bahwa ini adalah medan kekuatan unik milik Raja Berangan Ungu. Jika seniman bela diri yang lebih lemah memasuki medan kekuatan ini maka mereka tidak akan bisa mati bahkan jika mereka menginginkannya juga. Meski begitu, dia juga tidak akan bisa menunjukkan kekuatan tempur aslinya. Pikiran Lin Ming terfokus. Dari dunia batinnya, suara gemuruh yang keras menyebar. Di lautan luas esensi sejati,
3 istana luas dan tak terbatas melayang, perlahan muncul saat diangkat oleh 3 bintang besar. Setiap istana bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Saat kekuatan mistik yang tak ada habisnya ini dilepaskan, garis mistik Dao muncul, tampak menyerupai tujuan yang misterius dan tidak dapat dicapai. Saat ketiga istana ini melayang di dunia batin Lin Ming, mereka benar-benar menekan medan kekuatan yang telah dilepaskan oleh Raja Berangan Ungu. Ketiga istana ini adalah 3 istana Dao yang dibuka Lin Ming. Setiap istana Dao memiliki tanda Dao Agung. Meskipun mereka tidak bisa dilempar ke arah musuh, mereka masih lebih dari cukup untuk menahan dampak yang ditinggalkan oleh medan gaya di dunia batinnya. Lin Ming merasakan tekanan pada dirinya mereda. Tombak darah Phoenix melesat ke depan seperti seekor naga yang berenang melintasi lautan, berlari keluar dari cincin spasialnya dan mengaum di udara, menyebabkan kekuatan jiwa di sekitarnya menggigil hebat. Pikiran Lin Ming bergerak, kekuatan tak berujung muncul dari tubuhnya dan manusia serta tombak menjadi satu. Energi di tangannya seperti ribuan matahari yang meledak bersamaan. Gelombang serangan tombak berkumpul, membentuk kolom cahaya yang tak terhentikan. Dalam sekejap, Lin Ming menusuk dengan tombaknya puluhan ribu kali, setiap serangan tombak mengandung kekuatan mistik yang hampir tak ada habisnya, benar-benar menghancurkan riak emas menjadi sia-sia. Riak emas tak berujung berputar dengan lautan cahaya tombak dan kemudian tenggelam seluruhnya. Apa? Raja Kastanya Ungu berteriak. Pada saat dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat baginya. Kamu, hantu tombak melolong yang tak terbatas muncul di hadapannya, seolah-olah mereka sedang menyampaikan panggilan dari dewa kematian yang sebenarnya. Dari belakang, Raja Kastanya Ungu merasakan kulit kepalanya tergelitik ketakutan. Dia meledak dengan suara gemuruh dan mengeluarkan seteguk energi esensi dan vitalitas darah. Tetesan darah mengembun di kehampaan, membentuk dinding darah yang tebal. Dia berteriak dengan menyedihkan dan secara paksa terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Di atas tubuhnya yang besar, lampu tombak yang tak ada habisnya telah menghasilkan lubang berdarah. Meski begitu, Raja Kastanya Ungu belum mati dan hanya terluka parah. Tombak Lin Ming telah melukai Raja Berangan Ungu namun tidak mampu membunuhnya. Hal ini membuat Lin Ming terkejut. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya di belakang serangannya, itu masih lebih dari cukup. Karena Raja Berangan Ungu ini tidak mati membuatnya terkejut. Tampaknya perlombaan roh jauh lebih hebat dari yang dia bayangkan. Lin Ming hanya terkejut. Adapun yang lain yang masih berada di Gunung Dewa Tanpa Batas, semuanya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ini, mata Putri Violet Cloud membelalak. Dia tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Dia awalnya memiliki dendam yang mendalam terhadap Raja Berangan Ungu dan sangat menyadari batasannya. Dia percaya bahwa jika dia dan Raja Berangan Ungu memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia tidak akan menjadi lawannya. Ini karena Raja Kastanya Ungu ini adalah keturunan ras kuno yang telah ada selama 10 miliar tahun dan juga memiliki garis keturunan teratas. Jika ada ras yang bisa bertahan selama 10 miliar tahun dan baru mengalami kemunduran sekarang, maka itu berarti klan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan sebelumnya. Saat ini, fakta bahwa mereka telah ada selama ini adalah bukti kekuatan mereka. Adapun Raja Berangan Ungu, dia adalah salah satu individu paling menonjol di antara junior ras roh. Namun orang seperti itu telah dikalahkan oleh tombak Lin Ming dan seluruh tubuhnya dirusak oleh lubang darah. Perbedaan ini terlalu besar. Selain itu, Violet Cloud Princess curiga bahwa Lin Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ya ampun, sungguh orang yang kuat. Ekspresi Violet Cloud Princess yang biasanya tenang digantikan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Pada saat ini, Lin Ming tidak lagi melirik Raja Berangan Ungu. Tanpa melambat, dia terjun ke arah buah kirin. Dia harus mendapatkan buah ini bagaimanapun caranya. Bab 1809, memotong jiwa binatang. Hentikan dia. Pemuda spiritas heroik berteriak keras ketika dia melihat Lin Ming segera hendak mengambil buah kirin. Memang benar bahwa Lin Ming kuat, tetapi saat ini di hadapan materi surgawi yang dapat disempurnakan menjadi pil tingkat ketuhanan sejati, semua orang rela mempertaruhkan nyawa mereka secara sembarangan. Setelah semua, bahkan mati terhadap Lin Ming tidak akan menjadi masalah, karena tidak ada kematian yang sebenarnya di Akashic Dream Battlefield ini. Ketika seniman bela diri lainnya melihat ini, keserakahan bersinar di mata mereka dan mereka melemparkan diri ke arah Lin Ming. Tapi Lin Ming terlalu cepat, dia sudah menjauhkan dirinya dari orang lain. Saat Lin Ming hendak mencapai buah kirin, ia melolong keras. Hantu di dalam buah kirin mulai menggeliat dengan cepat. Hal ini mengejutkan banyak seniman bela diri yang hadir. Buah kirin ini punya pikirannya sendiri dan bahkan bisa bergerak. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dia bisa merasakan fluktuasi kehidupan yang intens datang dari ruang di depannya. 1000 alarm berbunyi di benaknya. Tubuhnya tiba-tiba berubah arah dengan sudut yang sulit dipercaya saat dia meluncur melewati ruang di depannya seperti meteor. Gerakan tubuhnya dengan kuat menciptakan saluran udara saat dia berpindah sejauh 30 kaki ke samping. Mengaum, di depan Lin Ming, kekosongan terbelah dan cakar besar muncul, memancarkan fluktuasi hitam yang aneh. Saat riak dari cakar ini menyentuh keliman bawah jubah Lin Ming, jubahnya langsung berubah menjadi abu. Apa itu? Lin Ming terengah-engah berbisik saat dia merasakan aura kematian yang mengerikan menyapu dirinya. Yang dia lihat hanyalah seekor burung raksasa yang kabur dan kurus muncul di ruang redup di depannya. Burung ini memaksa Lin Ming mundur. Kemudian,
tubuhnya mulai memudar saat bersembunyi di balik sinar cahaya yang terdistorsi, menghilang dari pandangan. Ini, aura kematian yang sangat kuat. Makhluk jiwa ini terlalu aneh, ia sebenarnya memiliki bakat luar biasa dalam menyembunyikan dirinya sendiri, gumam Lin Ming, terkejut. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri dengan rakus bergegas ke depan, bahkan berlari melewati Lin Ming. Namun ketika mereka melihat burung raksasa itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasa linglung. Bahkan sebelum mereka mendekati buah kirin, seniman bela diri terkemuka itu terkena sayap hitam pekat yang meluncur keluar dari kehampaan. Api hitam membakar tubuhnya, langsung membuatnya menjadi abu. Pada saat yang sama, seorang seniman bela diri yang tinggi dan kekar hampir dipotong menjadi dua oleh sayap hitam. Terkejut, dia langsung melepaskan kekuatan jiwa berwarna putih giok di sekujur tubuhnya yang terkondensasi menjadi rantai seperti tali. Rantai jiwa ini melingkari sayap burung. Karena lengah, gerakan jiwa binatang itu terikat. Seniman bela diri kekar ingin menggunakan kesempatan ini untuk mundur dan menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi murid dari makhluk jiwa itu tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya ini menghantam kepala seniman bela diri kekar itu, membakarnya. Ini adalah kesempatanku. Setelah menjalani pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya, Lin Ming memiliki kemampuan supernatural untuk memahami alur pertempuran. Momen ini adalah saat makhluk jiwa aneh itu belum pulih dari penggunaan gerakan terakhirnya. Tombak Lin Ming melesat seperti seberkas petir. Roh pertarungan jiwa biru sukses besar melolong di udara, berubah menjadi seberkas cahaya bersinar yang menembus dada monster jiwa itu dan melesat keluar dari punggungnya. Jiwa binatang itu berteriak kesakitan sebelum meledak berkeping-keping. Ini banyak sekali poin prestasinya. Lin Ming menemukan bahwa token poin prestasinya tiba-tiba menjadi panas mendidih. Dalam sekejap, poin prestasinya telah meningkat beberapa juta. Ini beberapa kali lipat dari total poin prestasi yang diperoleh Lin Ming setelah membantai Akashic Dream Battlefield selama hari-hari terakhir ini. Jelas dari sini bahwa makhluk jiwa yang baru saja dia bunuh adalah bentuk kehidupan yang sangat tangguh di dalam Akashic Dream Battlefield. Buah kirin terus memancarkan sinar matahari yang cerah. Saat ia menatap tanpa daya saat jiwa binatang itu dihantam, tangisannya menjadi semakin panik. Jeritan nyaringnya menjadi semakin keras dan nyaring. Setelah membunuh makhluk jiwa aneh itu, Lin Ming tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas menuju buah kirin. Ia mengetahui bahwa buah kirin ini memiliki kebijaksanaan spiritual, namun yang menurutnya aneh adalah tindakannya. Sebenarnya apa yang diteriakkan oleh buah kirin itu? Namun, tidak ada seniman bela diri yang mengizinkan Lin Ming dengan bebas mengambil buah kirin. Seorang seniman bela diri kurus muncul dari tanah, menyerang Lin Ming. Kekuatan jiwanya telah terkondensasi menjadi cambuk hitam dan sisik menutupi tubuhnya, membuatnya memancarkan aura samar makhluk jiwa. Ini adalah kombinasi dari rune kekuatan jiwa dan jiwa binatang buas, teknik yang sangat aneh. Cambuk hitam membelah udara, mengalir seolah-olah terbuat dari logam cair hitam. Saat menebas udara, ia membelah kekosongan, dengan kejam memaksa Lin Ming mundur. Namun, Lin Ming menolak untuk mundur. Dengan mengandalkan lengannya dengan kaku, dia meninju cambuk logam gelap, menyebabkan suara dering logam memenuhi udara. Ding! Api berkobar ke segala arah. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut, sungguh tubuh fana yang luar biasa kuat. Lin Ming meminjam kekuatan di balik serangan cambuk itu untuk mempercepat kecepatannya. Pada saat yang sama, dia menembakkan lampu tombak dengan tangannya, menyebabkan kepala orang yang mencoba menyerangnya meledak. Kekuatan semacam ini sangat kuat hingga menakutkan. Siapapun yang menghalanginya akan mati tanpa kecuali. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani menyerangnya. Meskipun harta karun itu ada di depan mereka, melawan Lin Ming yang hanyalah binatang buas yang menyamar dalam bentuk manusia, mustahil untuk merebut buah kirin. Satu-satunya hal yang akan mereka terima adalah kematian mereka sendiri. Bagaimana manusia bisa sekuat ini? Saat Lin Ming hendak mencapai buah kirin, dia menahan napas dan meningkatkan kewaspadaannya. Saat dia hendak mengulurkan tangan, dia merasakan aura mengerikan yang tak bisa dijelaskan menyembur keluar dari arah buah kirin. Apa itu? Mata Lin Ming tiba-tiba terfokus pada batu tempat buah kirin tumbuh. Di area ini, kesadaran ilahinya dibutakan oleh badai spiritual tak berujung yang berputar di sekelilingnya. Dia hanya bisa mengandalkan matanya untuk melihat sekelilingnya. Saat itu, ia mengira buah kirin itu tumbuh di atas batu hitam. Tapi sekarang dia hanya berjarak 30 kaki, dia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Bagaimana itu bisa menjadi batu? Itu jelas sebuah tulang. Tulang ini sangat besar. Itu terbentang di kedua sisi dan ditutupi oleh lapisan tanah abu-abu, sehingga orang tidak dapat mengetahui apa sebenarnya itu. Pada saat ini, tulang tersebut mengeluarkan tekanan yang mengerikan seolah-olah bereaksi terhadap tangisan buah kirin. Lin Ming menyadari ada sesuatu yang salah. Tulang raksasa itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan kabut tiba-tiba muncul darinya, membentuk kera air raksasa yang tingginya lebih dari 20 kaki. Saat kera air ini muncul, ia meraung marah. Tinjunya ditutupi rambut, masing-masing rambut setajam jarum baja. Itu meninju udara, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Kemudian, ia memukulkan tinjunya ke dada Lin Ming. Pada saat penting ini, Lin Ming mengangkat tombaknya untuk memblokir tinju binatang jiwa kera air. Seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia baru saja dihantam gunung. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dia mundur beberapa langkah.
Saat dia hendak mendapatkan harta karun itu, makhluk jiwa yang membingungkan ini sebenarnya telah memblokirnya. Lin Ming mengerutkan kening. Sambil menggoyangkan tombaknya, cahaya tombak yang tak berujung melesat ke angkasa seperti kaleidoskop, semuanya mengenai kera air. Satu makhluk jiwa dan satu manusia, keduanya tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, dan mereka menggunakan teknik jiwa demi teknik jiwa. Kera air menembakkan panah air selebar ember yang tak ada habisnya, menyebabkan lubang besar muncul di seluruh gunung dewa tanpa batas. Aura Lin Ming juga luar biasa. Tombaknya berkelok-kelok seperti naga dan sisik naga sejati kecil mulai muncul di tubuhnya. Kemudian, Azure Dragon keluar dari tubuhnya, mencakar udara saat bertarung di sisinya. Beberapa seniman bela diri mencoba untuk bergegas ke medan perang Lin Ming dan kera air tetapi terpotong oleh angin tajam yang berputar-putar. Bahkan Raja Berangan Ungu yang lebih kuat dan pemuda spirita heroik peduli dengan pikiran mereka sendiri dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Saat mereka melihat ke medan perang, kulit mereka sangat jelek. Lin Ming terlalu kuat, bahkan jika mereka mencoba mengambil keuntungan dari kedua harimau yang bertarung, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Pada saat ini, batu sekeras berlian di bawah kaki Lin Ming tiba-tiba memiliki lubang sedalam 10 kaki yang meledak ke dalamnya. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa Raja Berangan Ungu yang terluka parah dan pemuda spiritas yang heroik sedang mengamatinya dengan keserakahan di mata mereka. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia harus mendapatkan buah kirin ini bagaimanapun caranya. Dengan fondasi kekuatannya yang luar biasa, bahkan jika seseorang mencoba mengambil keuntungan dari pertarungannya, dia tetap tidak akan takut pada mereka. Saya harus segera menyelesaikan pertempuran ini dan memastikan tidak ada dari mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Dengan pemikiran ini, mata Lin Ming bersinar. Pada saat itu, kera air meninju lagi, menyebabkan gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu Lin Ming. Tanpa diduga, Lin Ming tidak berusaha menghindari serangan ini sama sekali. Sebaliknya, cahaya hitam samar bersinar di atas semangat pertarungan jiwa birunya. Cahaya hitam ini meluas dengan cepat. Wel wel wel. Itu akhirnya meletus menjadi pusaran hitam raksasa. Sosoknya berkedip, Lin Ming meraih tinju kera air. Kekuatan tinju yang deras mengalir melalui tubuh Lin Ming, semuanya ditahan olehnya. Setelah menembus 9 bintang di Istana Dao, tubuh fananya melampaui beberapa garis keturunan orang suci kerajaan dalam hal ketahanan dan intensitas. Meski begitu, darah masih mengucur dari mata, hidung, dan telinganya. Pada saat yang sama, roh pertempuran berbentuk tombak biru terjun ke depan seperti seekor naga, menghantam tubuh kera air bersama dengan pusaran hitam. Pusaran hitam ini adalah lubang hitam. Aduh, lubang hitam itu meledak. Bahkan kera air kuat yang diberi makan oleh kekuatan sumber roh sepanjang siang dan malam mulai pecah di bawah kekuatan cahaya hitam. Bab 1810, Penipisan. Serang bersama. Saat makhluk jiwa itu mulai terpecah, Raja Kastanya Ungu tiba-tiba berteriak. Di sisinya, cahaya terang melintas melewatinya, itu adalah pemuda spiritas heroik, yang menembakkan sambaran petir hitam dari tangannya. Sambaran petir ini bersinar dengan tanda seperti bintang dan memancarkan aura yang menakutkan. Dari segala arah, beberapa seniman bela diri melepaskan kekuatan jiwa mereka, mencoba menyerang Lin Ming dan mencegahnya mengambil buah kirin. Sayangnya, mereka terlambat. Lin Ming ingin mendapatkan buah kirin dengan segala cara jadi bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah. Dia menggunakan medan kekuatan nenek moyang dan kekuatannya yang luar biasa untuk menahan semua serangan dengan kuat. Kemudian, dia mengambil buah kirin itu, merobeknya tidak peduli seberapa keras buah itu berusaha melawan. Saat Lin Ming melakukannya, kulitnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa begitu dia memetik buah itu, sepertinya dia telah membuat khawatir beberapa binatang buas purba. Tulang raksasa tempat buah kirin tumbuh mulai bergetar hebat, mengeluarkan auman binatang buas purba. Lin Ming bergetar. Dia bisa merasakan aliran energi kuno dan tak terbatas ke dalam tubuhnya, menyebabkan meridiannya pecah di banyak tempat dan organ-organnya terkoyak. Lin Ming tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Darah juga mulai keluar dari seluruh wajahnya. Kekuatan aneh ini telah menyebabkan dia menderita luka parah dan menjadi sangat lemah. Apa ini tadi? Lin Ming terkejut. Tapi, dia mengertakkan gigi dan menyingkirkan buah kirin itu. Dan ini adalah Lin Ming. Jika ada orang lain yang memetik buah kirin maka mungkin mereka akan mati karena serangan kekuatan mengerikan itu. Dan bahkan Lin Ming terluka parah. Cahaya bersinar yang menyelimuti keseluruhan gunung dewa tanpa batas mulai meredup dengan cepat segera setelah buah kirin dipetik. Banyak seniman bela diri menyaksikan Lin Ming memperoleh buah kirin, keserakahan dan ketakutan bercampur di mata mereka. Lin Ming telah dengan jelas menunjukkan kekuatannya kepada semua orang sekarang, tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Untungnya dia mendapat serangan balasan saat memetik buah tersebut dan terluka parah. Semuanya, ayo serang bersama dan ambil kembali buahnya. Kita punya begitu banyak orang, bagaimana mungkin kita bisa takut pada manusia yang terluka? Seorang seniman bela diri meraung keras, diam-diam bersembunyi di antara kerumunan. Sama seperti orang ini berteriak, mata listrik Lin Ming terfokus padanya. Licik seperti tikus, kamu pantas mati. Sama seperti Lin Ming berbicara, butiran darah kristal muncul dari antara alis orang itu, sama menariknya dengan permata. Sinar cahaya tombak telah keluar dari telapak tangan Lin Ming dan menembus kepala orang yang berteriak itu seperti seberkas petir yang tak terlihat.
Dengan suara letupan yang keras, kepala orang tersebut meledak dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Untuk sementara waktu, banyak seniman bela diri yang hadir terdiam ketakutan. Perasaan kekuatan yang mereka rasakan dari masa muda ini sebelumnya menjadi lebih mendalam. Manusia keturunan rendahan yang menyedihkan, semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat ini, Raja Berangan Ungu yang terluka parah tidak dapat lagi menunggu. Riak energi aneh mulai keluar dari tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia bukan lawan Lin Ming dalam 1 lawan 1, namun, dia bisa melepaskan semua kepura-puraan dan membangkitkan semua seniman bela diri yang hadir untuk menyerangnya bersama-sama. Selama mereka membunuh manusia ini, maka dia akan mampu menebus kenyataan bahwa dia telah terluka parah oleh manusia di sini. Lin Ming mengangkat alisnya. Dia memfokuskan kekuatan ke jari-jari kakinya dan meletus dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan menyebabkan batu gunung di bawahnya hancur. Perasaan yang dia keluarkan seperti meteor yang melesat di langit. Saat dia merobek kekosongan, dia bergegas menuju Purple Chestnut King, melibatkan semua orang di sana dalam kelompok jarak dekat. Bang, 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 Lin Ming seperti dewa iblis. Dia masuk ke dalam kelompok seniman bela diri spiritas dan mulai dengan bebas membantai semua orang di dekatnya. Segala macam kekuatan jiwa bersinar dan meledak. Cahaya luar biasa melonjak ke langit, berdampak ke cakrawala. Keseluruhan gunung dewa tanpa batas berdering tanpa henti dengan suara petir yang memekakkan telinga. Putri Violet Cloud tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Matanya berkilauan saat mereka tetap terkunci pada Lin Ming. Kemanusiaan, sejak kapan mereka menghasilkan karakter berbakat seperti itu? Pemahamannya terhadap hukum sungguh luar biasa mendalam, tubuh fananya sekuat milik dewa binatang, dan bahkan kekuatan jiwanya pun luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Yang dia lihat hanyalah pertempuran Lin Ming yang terluka dalam kelompok seniman bela diri. Selain Raja Berangan Ungu dan para pemuda spirita heroik yang mampu melawannya dengan cara yang sedikit lebih seimbang, semua orang dengan cepat ditebas. Lin Ming menusukkan tombak demi tombak, menyebabkan kepala seniman bela diri meledak setiap beberapa saat. Terlebih lagi, metode bertarungnya sangat biadab dan brutal. Dengan intensitas tubuh fananya, dia dapat sepenuhnya mengabaikan serangan dari beberapa seniman bela diri yang lebih lemah. Lin Ming berhasil melewati kerumunan. Dengan setiap seniman bela diri yang meninggal, dia merasakan tokennya menjadi semakin panas seiring dengan meningkatnya jumlah poin prestasi di dalamnya. Raja Kastanya Ungu menatap tanpa daya saat salah satu serangan jiwanya menyerang Lin Ming dari belakang, hanya untuk meninggalkan luka kecil. Tidak hanya serangannya hampir dapat diabaikan, tapi Lin Ming malah menusukkan tombaknya dan menghancurkan kepala seniman bela diri lainnya. Rasa takut tiba-tiba muncul di hati Raja Berangan Ungu, manusia ini terlalu menakutkan. Dia jelas terluka namun dia tetap ganas. Jika dia dalam kondisi puncaknya, seperti apa jadinya? Raja Kastanya Ungu mengertakkan gigi dan sisiknya meledak di tubuhnya, melepaskan semburan tanda aneh. Ini adalah simbol prasasti. Begitu muncul, ruang di sekitarnya membeku dan mulai memancarkan energi sedingin es. Bahkan kekosongan mulai membeku. Sisik Raja Berangan Ungu meledak berulang kali saat dia melepaskan simbol prasasti aneh ini sebanyak 3 kali. Dia tiba-tiba mengeluarkan teknik kekuatan jiwa yang menyerupai jaring laba-laba hitam. Semua simbol prasasti itu tergantung di atas teknik jiwa berbentuk jaring laba-laba ini. Lin Ming awalnya membelakangi Raja Berangan Ungu. Ketika dia merasakan kekuatan aneh mulai berkumpul di belakangnya, dia berbalik. Saat dia berbalik, dia berhadapan dengan ledakan besar yang membutakan. Kekuatan badai dingin yang tampaknya membekukan ruang, kekuatan gravitasi pemusnahan yang sangat kuat, gelombang tak berujung dari arti sebenarnya dari guntur, semua kekuatan ini berubah menjadi hujan panah yang melesat ke arah Lin Ming dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang. Simbol prasasti. Lin Ming terkejut. Simbol-simbol prasasti ini memiliki konsep kuno dan mendalam, mereka sama sekali tidak biasa. Gelombang ledakan yang mengguncang surga terdengar. Badai spiritual yang menyelimuti keseluruhan gunung dewa tanpa batas bergejolak, menjadi semakin ganas dan menderu seperti gelombang dalam badai. Sosok Lin Ming benar-benar ditelan oleh badai energi liar ini. Gumpalan energi yang sangat besar muncul saat guntur, api, dan embun beku yang merusak bercampur menjadi satu. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah terkena gelombang energi dan terlempar sejauh beberapa kaki. Dia meninggal. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Namun sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi perubahan mendadak di pusat badai energi. Sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul, tumbuh dengan cepat hingga ke langit. Pohon ini membawa gelombang kekuatan mistik, disertai lidah api kesengsaraan surgawi yang merusak serta naga guntur yang melolong. Cabang-cabang pohon besar ini bagaikan cambuk besar yang tiada habisnya. Mereka merobek ruang angkasa, menyebabkan badai besar melanda. Kekuatan api yang mengerikan bergabung bersama dengan naga petir saat mereka membuka lubang menganga di dalam badai energi. Ini, suara Raja Berangan Ungu bergetar ketika dia melihat ini. Dia telah membuang setiap simbol prasasti warisan kuno yang dia miliki, namun manusia ini tetap bertahan. Tiba-tiba, seberkas cahaya tombak keluar dari badai energi dan menghantam Raja Kastanya Ungu. Kemudian, dengan ledakan gemuruh, bayangan seseorang mengikuti tepat di belakang, ini adalah Lin Ming. Engah, Raja Kastanya Ungu memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Serangan Lin Ming telah mengirimnya melonjak, tapi karena dia terluka parah dia tidak mampu membunuh Raja Berangan Ungu. Lin Ming berubah menjadi seberkas cahaya saat ia bergegas menuju pintu masuk gua.
Dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia memetik buah kirin. Ketika dia melakukannya, kekuatan yang tidak diketahui telah melonjak dari tulang kuno raksasa dan masuk ke dalam tubuhnya. Dia harus mencari tempat aman untuk memeriksa apakah telah terjadi sesuatu pada tubuhnya. Kejar dia, Raja Kastanye Ungu menggertakkan giginya. Matanya selalu tertuju pada puncak dan kekuatan serta bakatnya melampaui banyak jenius muda dari ras roh. Meski begitu, di gua jiwa ini dia secara acak bertemu dengan pemuda manusia aneh yang menyebabkan dia dikalahkan berulang kali. Dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Warna merah aneh memerah di wajahnya. Lalu, tanpa menunggu, dia berlari mengejar Lin Ming. Para master ras roh lainnya semuanya mengikutinya. Beberapa seniman bela diri jelas tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari pemuda manusia ini tetapi mereka tidak mau menyerah. Buah kirin ini bisa dimurnikan menjadi pil dewa yang transenden jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Mereka juga bergegas mengejar Lin Ming. Tetapi karena mereka tidak terlalu kuat pada awalnya dan langkah mereka lambat, pada saat mereka meninggalkan gua, Lin Ming sudah menghilang dari pandangan, dia terlalu cepat. Hanya Raja Berangan Ungu dan beberapa orang lainnya yang nyaris tidak mampu mengimbanginya. Angin kencang menderu-deru. Lin Ming terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Rasa sakit berdenyut-denyut di sekujur tubuhnya. Organ Lin Ming telah rusak parah dan pembuluh darahnya meledak di banyak tempat. Namun, tubuh fananya sungguh sangat kuat. Setiap inci tubuhnya memancarkan kilau yang menyilaukan saat lukanya mulai menggeliat seperti serangga. Namun, energi aneh menghalanginya, menghentikan generasi tubuhnya dengan cepat. Lukaku berat, saya harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Lin Ming berpikir dengan murung. Jika dia ditangkap oleh orang lain dan perang besar terjadi di sekelilingnya, dia akan menderita luka demi luka. Ini sama sekali bukan hasil yang baik baginya. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan teknik gerakan pemecah kekosongan. Ruang sepertinya kehilangan makna baginya ketika sosoknya menjadi kabur dan dia terbang melewati tebing. Medan pertempuran Akashic Dream sangat luas dan tidak terbatas, sebagian besar kosong. Barisan pegunungan terus berlanjut tanpa akhir dan gua-gua bawah tanah raksasa serta lorong-lorong menembus tanah di bawahnya. Lin Ming mencari medan yang sangat terjal dengan banyak tempat persembunyian di mana dia bisa berjongkok. Dia melewati beberapa gunung lagi dan menyelam melewati banyak sungai. Dengan ini, dia dengan mudah kehilangan orang-orang yang mengejarnya. Purple Chestnut King yang terluka parah perlahan pulih saat dia mengejar Lin Ming. Namun, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming sejak awal. Dia hanya bisa menatap tanpa daya saat dia ditinggalkan oleh Lin Ming, yang akhirnya menghilang ke dalam rangkaian pegunungan yang tak ada habisnya. Betapa penuh kebencian, melihat pegunungan tak berujung di depannya, Raja Kastanye Ungu menghentakkan kakinya. Perlahan, master ras roh lainnya muncul di belakangnya, berkumpul di lokasinya. Gunakan simbol transmisi gambar dan kirimkan gambar bocah itu ke semua kelompok master terdekat. Katakan pada mereka bahwa dia memiliki buah kirin, Raja Kastanye Ungu berkata sambil mengertakkan gigi. Pada hari ini, semua master yang menjelajahi area dekat gua jiwa menerima informasi, buah kirin telah muncul di gua jiwa dan dibawa pergi oleh seorang anak manusia. Adapun buah ini, meskipun banyak orang belum pernah melihatnya, hanya dengan melihat gambarnya dan bayangan kirin yang muncul di dalamnya, orang dapat mengatakan bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Untuk sementara waktu, pergolakan besar terjadi di dalam Akashic Dream Battlefield. Banyak master berangkat menuju gua jiwa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.